Bab 131 Bin Pos Spirit, Evolusi Jiwa. Jiwa bela diri Tang Wulin sudah menjadi perpanjangan dari tubuhnya sendiri, tetapi kendalinya selama pertempuran tidak hebat, ia hanya menggunakannya seperti tali. Wu Zhangkong dapat dengan jelas membedakan masalah ini, tetapi dia tidak berbicara dengan Tang Wulin tentang mereka karena dia tahu betapa menakjubkan persepsi Tang Wulin. Dia memiliki keyakinan bahwa Tang Wulin akan menemukan kekurangan ini sendiri. Selain itu, Wu Zhangkong ingin melihat apakah kekuatan garis keturunan Tang Wulin akan mendapatkan efek lain ketika ia mencapai peringkat 20. Tapi sekarang, dia bahkan tidak perlu menunggu sampai Tang Wulin mencapai peringkat itu. Jawabannya sudah muncul dengan sendirinya. Jika seperti ini, maka pertumbuhan jiwa bela dirinya adalah sesuatu yang dinanti-nantikan. Wu Zhangkong tidak pernah percaya bahwa rumput Blue Silver adalah jiwa bela diri yang lemah. Setelah semua, anggota terkuat dari generasi pertama Shrek Seven Monsters, yang juga merupakan master jiwa terkuat dalam sejarah, akhirnya naik ke dewa dengan Blue Silver Grace pada awalnya. Melalui penggunaan Blue Silver Grace bahwa ia telah mengambil langkah demi langkah di jalan menuju keilahian. Dalam 20.000 tahun terakhir, selain dari pendiri Pagoda Roh, tidak ada orang lain yang bisa naik ke tingkat keilahian. Dengan demikian, Blue Silver Grace tidak harus selemah yang diperkirakan. Sinar yang dipancarkan dari Tang Wulin secara bertahap redup. Little Gold Light membuka mulutnya lebar-lebar seolah menguap sebelum menurunkan kepalanya, menghilang ke dalam tubuh Tang Wulin. Dengan evolusi yang sekarang lengkap, Tang Wulin berhenti bersinar dan memasuki tidur nyenyak. Evolusi jiwa roh akan menyebabkan banyak perubahan baik dalam jiwa bela diri dan guru jiwa. Peningkatan jiwa bela diri seseorang juga menyebabkan keuntungan bagi guru jiwa secara keseluruhan. Apakah itu dalam hal kekuatan, kecepatan, kekuatan jiwa, kecepatan reaksi, atau keuletan tubuh seseorang, semuanya akan meningkat. Evolusi telah memakan waktu yang lama dan membuat Tang Wulin kelelahan. Itu tidur yang nyenyak. Tang Wulin bangun keesokan harinya dengan perasaan luar biasa. Sejak dia memecahkan segel pertama pada Raja Naga Emas, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya bengkak. Tapi sekarang, perasaan ini telah menghilang, meninggalkan kejutan yang menyenangkan di tempatnya. Kekuatan jiwanya telah meningkat sedikit, dan meskipun itu belum mencapai peringkat 15, peningkatan ini masih merupakan sesuatu yang akan memakan waktu lebih lama jika dia berkultivasi secara normal. Sepertinya saya mendapat banyak manfaat dari pertempuran kemarin. Kau bangun. Suara tiba-tiba itu membuat Tang Wulin cukup ketakutan. Dia menoleh untuk menemukan Wu Zhangkong duduk bersila di kursi di dekatnya. Guru? Anda, setelah menatap kosong pada Wu Zhangkong sejenak, Tang Wulin mulai mengingat peristiwa malam sebelumnya, dan tentang bagaimana Wu Zhangkong telah mengawasinya sepanjang malam. Hatinya melonjak karena kehangatan ketika dia dengan cepat turun dari tempat tidurnya. Wu Zhangkong bertemu matanya dan berkata, bersihkan dan makan sarapan. Jiwa rohmu telah berevolusi sehingga kita bisa menguji perubahan yang diperoleh keterampilan jiwamu setelah itu. Setelah selesai berbicara, dia bangkit, menepuk bahu Wulin, lalu pergi. Evolusi jiwa roh. Evolusi jiwa roh. Jiwa roh saya berevolusi. Tang Wulin berdiri terpana. Jiwa rohnya selalu menjadi tempat sakit baginya. Hatinya akan sakit setiap kali dia melihat rekan-rekannya dan jiwa-jiwa roh mereka selama 100 tahun. Dia membandingkan mereka dengan jiwanya yang hanya 10 tahun. Dengan semangat kompetitifnya, itu terlalu melemahkan semangat. Ketika Xie memberitahunya tentang kemungkinan jiwa roh berevolusi di platform kenaikan roh, dia tidak serius memikirkannya. Bagaimanapun, itu bukan sesuatu yang bahkan berani dia impikan. Tapi Wu Zhangkong tidak akan berbohong padanya. Dengan kilatan cahaya, Blue Silver Grace-nya muncul dan lingkaran cahaya muncul dari bawahnya. Cincin jiwa yang semula putih telah diubah menjadi cincin jiwa dengan cahaya kuning yang lembut. Itu kuning, cincin jiwa 100 tahun. Little Gold Light meluncur ke bahu Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat tangannya ke arahnya dan merayap ke telapak tangannya. Setelah dengan hati-hati memeriksa Gold Light, mata Tang Wulin menjadi sedikit kusam saat dia mengenang sejenak. Belum lama berselang, ia dipenuhi dengan kesedihan sampai-sampai ingin mati karena Gold Light kecil ini. Itu adalah jiwa roh yang cacat yang mewakili uang hasil kerja keras selama 3 tahun. Di tengah keputusasaannya pada saat itu, hanya karena kemauan kerasnya bahwa ia mampu bertahan. Akhirnya, sumber kesedihannya kini berubah menjadi sumber kegembiraan. Gold Light tidak bisa lagi dianggap sampah sekarang setelah berevolusi.
Sebagai roh-roh 100 tahun, itu bisa memberinya 2 cincin jiwa. Ini berarti bahwa dia tidak perlu membeli jiwa roh lain untuk sementara waktu. Dengan evolusi Gold Light, dia bisa menghemat lebih banyak uang dan membeli barang-barang roh yang dibutuhkan untuk memecahkan segel kedua. Tang Wulin melepaskan napas panjang saat pikiran ini terlintas di benaknya. Dia merasa bahwa sekarang, kemungkinan tak terbatas telah membuka baginya. Bin, dengan perintahnya, untai demi helai Blue Silver Grass melesat dan mengikat segala sesuatu di kamarnya. Seiring dengan evolusi jiwa rohnya, Tang Wulin menemukan bahwa rumput Blue Silver-nya telah tumbuh lebih tebal, menjadi lebih ulet, dan mengkonsumsi lebih sedikit kekuatan jiwa daripada sebelumnya. Ketika dia menggunakan keterampilan jiwanya, warna emas, sama seperti warna Gold Light, muncul di benaknya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Gold Light, apa ini? Kamu. Tanpa menunggu Tang Wulin selesai berbicara, Gold Light tiba-tiba muncul dan tenggelam ke banyak helai Blue Silver Grass. Segera, beberapa helai Blue Silver Grass berubah menjadi kemasan karena ditutupi oleh lapisan sisik yang halus. Ini adalah, apakah ini perpaduan antara jiwa roh dan jiwa bela diri? Ini, Little Gold Light bukan produk yang cacat lagi. Dia dapat membantu saya dalam pertempuran sekarang. Ketika Tang Wulin menarik sehelai rumput Blue Silver emas, ia segera menemukan bahwa bukan hanya lebih keras dari sebelumnya, itu juga lebih kuat dari untaian normal lainnya dari Blue Silver Grass. Untaian Blue Silver Grass ini terasa seperti perpanjangan dari dirinya sendiri, seperti anggota badan tambahan. Meskipun itu tidak sekuat lengan kanannya dengan sisik emas, itu masih saja hanya sedikit lebih lemah dari lengan kirinya. Ini adalah roh-roh 100 tahun. Dengan seberapa kuat Blue Silver Grass saya sekarang, Bin saya pasti akan jauh lebih berdampak mulai sekarang. Wajah Tang Wulin terpampang dengan senyuman penuh pengertian saat ia bergegas keluar dari kamarnya, bersorak. Hari masih pagi dan kilau cahaya pertama baru saja merayap di cakrawala. Setelah mencuci muka, dia dengan gila bergegas ke bidang pelatihan. Berkembang jiwa roh saya berevolusi. Saya sama dengan yang lain sekarang. Saya memiliki jiwa roh 100 tahun juga. Dengan cincin jiwa 100 tahun. Tang Wulin berteriak dengan kegembiraan di hatinya saat angin menyapu melewatinya, tampaknya menyebarkan kabut di dalam dirinya. Evolusi roh-roh ini tidak hanya meningkatkan kekuatannya, itu juga memberinya ketenangan pikiran. Dia mampu mengedarkan kekuatan jiwanya lebih lancar dari sebelumnya, sementara kekuatan garis keturunan dan jiwa bela dirinya tampaknya menyatu dalam situasi yang aneh ini. Berdiri di luar pintu asrama, Ouyang Zixin menatap pemandangan itu dengan kaget. Seorang anak muda berlari dengan liar di lapangan latihan dengan kedua lengan terentang lebar. Apa yang terjadi dengannya? Ouyang Zixin tidak bisa menahan senyum di adegan ini. Bocah ini sangat menarik. Setelah berlari selama beberapa waktu, Tang Wulin melihat sosok yang cantik dan akhirnya memperlambat langkahnya. Selamat pagi kakak senior. Tang Wulin bukan dirinya yang malu-malu seperti biasanya hari ini dan telah benar-benar mengambil inisiatif untuk memanggil Ouyang Zixin. Mata besar Tang Wulin bersinar dan pipinya memerah dengan liar, memamerkan semangat mudanya. Mengapa kamu begitu bahagia saudara junior? Ouyang Zixin penasaran bertanya. Tang Wulin tertawa. Bukan apa-apa kok, saya hanya membuat terobosan dalam kultivasi saya jadi saya cukup senang. Petik 2. Ouyang Zixin tersenyum padanya. Bagus kalau begitu. Berjuanglah. MN. Beginilah seharusnya seorang anak bertindak. Anda tidak harus selalu begitu tertekan, terlihat seperti orang tua. Lagi pula, kamu baru berumur 10 tahun. Petik 2. Anak. Tang Wulin tertegun dan kecanggungan memenuhi hatinya. Jadi saya hanya seorang anak kecil di matanya. Tubuh Tang Wulin terasa panas terik saat langit menyala dan dia pergi ke ruang makan. Jendela pertama menyediakan makanan bergizi yang menghibur hati Tang Wulin yang suram. Lagi pula, bukankah kerangka berpikir yang baik bermanfaat bagi kecepatan kultivasinya? Bab 132 ringkasan. Ceritakan tentang pemikiranmu tentang pengalamanmu di platform kenaikan roh kemarin. Wu Zhangkong berdiri di depan podium dan dengan tidak antusias memberitahu kelima muridnya. Mata Wang Jinsi dan Zhang Yangzi bengkak dan gelap. Jelas, mereka tidak memiliki istirahat malam yang nyenyak. Perbedaannya adalah, malam Zhang Yangzi yang gelisah disebabkan oleh depresi, sedangkan malam Wang Jinsi disebabkan oleh mimpi buruk. Wang Jinsi tidak bisa melupakan dinginnya Man Face Demon Spider yang ditanamkan padanya. Rasa dingin itu telah mencapai kedalaman jiwanya.
Dia merasa benar-benar akan mati pada saat itu. Itu adalah perasaan yang menakutkan yang secara permanen terukir di hatinya. Kulit Xie juga tidak terlalu sehat. Setelah bertempur dalam pertempuran berdarah kemarin dan menerima luka yang tak terhitung jumlahnya, mimpi-mimpi buruknya dipenuhi dengan serigala yang menimpanya, satu demi satu. Tidak mungkin baginya untuk bermeditasi dengan tenang dan pulih dengan baik dalam keadaan seperti itu. Bahkan, dia jatuh ke tanah di tengah malam, membangunkannya dari mimpi buruknya. Bertentangan dengan yang lain, Gu Yue sama seperti biasanya. Tang Wulin adalah satu-satunya yang bersemangat tinggi. Lagi pula, bagaimana mungkin dia tidak bersukacita setelah arwah-arwahnya berkembang? Kami akan pergi dalam rangka eliminasi kemarin. Zhang Yangzi, kau yang pertama. Melihat bahwa tidak ada yang ingin menjadi yang pertama berbicara, Wu Zhangkong memilih Zhang Yangzi dengan nama. Ya, Zhang Yangzi menanggapi dengan malu dan dengan cepat berdiri. Penampilan saya kemarin benar-benar mengerikan. Guru Wu, saya salah. Petik 2. Wu Zhangkong menegurnya dengan lambaian tangannya. Aku tidak ingin kamu mengatakan padaku bahwa kamu salah, bagaimanapun juga ini adalah hidupmu sendiri. Namun, yang dapat Anda lakukan adalah menggunakan kesempatan ini untuk mengakui kesalahan Anda dan meningkatkan diri Anda. Jika Anda benar-benar berada di hutan binatang jiwa kemarin, maka semua yang tersisa dari Anda akan menjadi mayat. Bahkan, kerangka Anda mungkin juga telah dihancurkan. Jadi katakan padaku, apa pendapatmu tentang pengalamanmu dan dirimu sendiri di platform kenaikan roh kemarin? Petik 2. Wajah Zhang Yangzi berkedut canggung. Dunia platform kenaikan roh terlalu realistis. Saya tidak bisa merasakan sesuatu yang tidak otentik sama sekali. Saya benar-benar ingin tahu tentang dunia ketika saya pertama kali masuk, jadi saya memanjat pohon untuk mengamati sekeliling saya. Dengan kemampuan jiwaku untuk meluncur, kupikir aku akan bisa terbang ke arah manapun yang kuinginkan, jadi aku melakukannya. Awalnya, saya tidak melakukan kesalahan. Kesalahan saya adalah meremehkan lawan saya sesudahnya. Saya sombong dan tidak mengamati dengan cermat sekeliling saya ketika saya memilih untuk melawannya secara impulsif. Pada akhirnya, saya dikepung di semua sisi dan dengan cepat tersingkir. Lain kali aku memasuki platform kenaikan roh, aku akan jauh lebih berhati-hati dan menempatkan melestarikan hidupku sebagai prioritas nomor 1. Dengan begitu, saya akan bisa bertahan lebih lama lagi. Petik 2. Selesai dengan ringkasannya, Zhang Yangzi duduk kembali. Tanpa kata-kata kritik atau pujian untuk penilaian Zhang Yangzi tentang dirinya sendiri, Wu Zhangkong hanya pindah ke Wang Jinsi. Bagaimana dengan kamu? Wang Jinsi memaksakan tawa pahit. Guru Wu, saat ini saya benar-benar tidak dapat mengingat terlalu banyak tentang apa yang terjadi di sana. Satu-satunya hal yang saya ingat dengan jelas adalah bahwa wajah jatuh pada saya dari atas dan jiwa dingin yang membekukan yang mengikutinya. Cara itu menjebak saya, masih memberi saya mimpi buruk. Saya bahkan tidak yakin bagaimana saya harus bereaksi jika saya harus menghadapinya lagi di masa depan. Petik 2. Wu Zhangkong dengan tenang berbicara. Anda perlu menenangkan pikiran dan membutuhkan beberapa hari untuk pulih. Situasi Anda sebenarnya agak istimewa. The Man-Faced Demon Spider adalah makhluk jiwa yang sangat langka dan kuat. Bahkan pada tingkat 100 tahun, ia mampu memburu binatang buas ribuan tahun. Meskipun tidak ada rasa malu untuk mati untuk itu, Anda harus ingat untuk segera menekan tombol keluar saat Anda bertemu dengan makhluk jiwa yang begitu kuat di waktu berikutnya. Anda benar-benar menghadapi beberapa bahaya bagi diri Anda yang sebenarnya ketika itu membunuh Anda saat ini. Petik 2. Guru Wu sedang menghibur seseorang. Tidak mungkin. Terima kasih guru. Petik 2. Wu Zhangkong kemudian menoleh ke Gu Yue. Gu Yue siap dan dengan cepat memberikan analisisnya. Platform kenaikan roh adalah dunia yang sangat realistis dan saya merasa bahwa saya benar-benar berada di hutan kuno selama saya tinggal di sana. Saya sangat suka di sana. Itu bagus. Pertempuran dengan makhluk buas benar-benar realistis. Aku tidak bisa melihat perbedaan tunggal dari pertarungan sesungguhnya. Petik 2. Apakah itu? Wu Zhangkong membuat sedikit kerutan ketika dia melihat Gu Yue duduk begitu cepat. Gu Yue mengangguk. Wu Zhangkong mendorongnya. Lalu jelaskan padaku, bagaimana kamu bisa menemukan Tang Wulin? Gu Yue tertegun. Itu hanya kebetulan. Petik 2. Peluang. Mata Wu Zhangkong menyipit curiga. Xie berlari ke Tang Wulin dapat dianggap sebagai kesempatan karena mereka tidak terlalu jauh satu sama lain pada awalnya dan Xie hanya bertemu Tang Wulin setelah berlarian dengan kacau.
Tapi Anda cukup jauh dari Tang Wulin, namun begitu Anda bertemu dengan Crystal Bear, Anda segera memilih arah untuk melarikan diri, dan ini tepat ke arah Tang Wulin. Selanjutnya, arah Anda melarikan diri akan terus-menerus menyesuaikan posisi Tang Wulin ketika ia pindah ke tempat lain. Bagaimana Anda bisa bertemu dengannya secara kebetulan? Mustahil menjadi seberuntung itu. Petik 2. Gu Yue tetap diam sementara Tang Wulin menatapnya dengan kaget. Bagaimana dia bisa menentukan posisi saya? Tang Wulin tidak memiliki pemahaman lengkap tentang semua peristiwa yang terjadi kemarin. Yang dia tahu hanyalah Xie telah bertempur melawan sekawanan serigala baginya. Adapun Gu Yue, dia tidak tahu bagaimana atau mengapa dia pergi. Aku akan mengakuinya. Saya memiliki cara untuk melacaknya dengan mengendalikan elemen-elemennya. Saya dapat menempatkan penanda pada tubuh rekan saya dengan memanipulasi elemen. Spidol ini biarkan saya menemukannya dengan mudah. Saya pikir bersama Tang Wulin akan menjadi keputusan teraman, jadi saya memprioritaskan untuk menemukannya terlebih dahulu. Gu Yue akhirnya memberikan penjelasan yang tampaknya tidak masuk akal. Saya melihat, Wu Zhangkong tidak membongkar terlalu dalam dan hanya pindah ke Xie. Sekarang giliranmu. Petik 2. Xie mulai membahas pengalamannya. Aku juga sangat suka di sana. Perasaan berburu binatang buas di hutan begitu menyegarkan. Lingkungan hutan semacam itu sangat cocok untuk kita, agility system Soul Masters, dan kemampuanku untuk bertahan hidup meningkat seiring dengan peningkatan kecepatanku. Pertarungan terakhirku melawan serigala hijau itu juga terasa luar biasa. Saya harus hati-hati menghindari cedera fatal saat bertarung melawan gesekan. Saya belajar teori pertempuran seperti itu sebelumnya, tetapi itu adalah pertama kalinya saya benar-benar mengalami kepahitan dari pertarungan berdarah. Saya mendapatkan banyak pengalaman tempur kali ini, dan saya belajar pentingnya menghindari cedera pada bagian-bagian penting. Petik 2. Orang terakhir yang pergi adalah Tang Wulin. Tang Wulin menggumamkan beberapa kata pelan, sebelum dia mulai menyuarakan pikirannya. Kami sebenarnya sangat beruntung bisa membunuh Crystal Bear 1000 tahun kali ini. Jika kita membuat kesalahan sekecil apapun, kita akan mati. Meskipun saya tahu bahwa hutan itu virtual, itu sangat realistis sehingga saya tidak lagi bisa membedakannya dari kenyataan. Saya tanpa sadar mulai memperlakukan segala sesuatu seperti itu nyata. Khususnya cedera, saya bisa merasakan semua rasa sakit dan sakit dari luka yang saya alami di sana. Sensasi bertarung dengan binatang buas yang sebenarnya juga sangat membantu untuk meningkatkan kemampuan bertarungku. Saya pikir jika kita dapat terus berkultivasi dalam lingkungan seperti itu, kita akan dapat menjadi jiwa sejati. Lebih jauh, saya merasa bahwa kita perlu memperkuat kerja sama kita sebagai sebuah tim, sehingga kita akan dapat menghadapi makhluk jiwa yang bahkan lebih kuat di masa depan. Petik 2. Wu Zhangkong mengangguk setuju setelah mendengar evaluasi mereka. Jika aku menilai penampilanmu di platform kenaikan roh kali ini, maka, Zhang Yangzi, 0 poin. Wang Jinxi, 1 poin. Gu Yue, 5 poin. Xie, 5 poin. Dan Tang Wulin, 4 poin. Petik 2. Zhang Yangzi dan Wang Jinxi berharap bahwa mereka akan menerima skor rendah, tetapi ketika mereka semua mendengar skor Tang Wulin, mereka terkejut. Jika Tang Wulin tidak membunuh naga bertanduk 100 tahun dan kristal beruang 1000 tahun, maka Xie dan Gu Yue akan mati jauh lebih awal. Tang Wulin, apakah Anda tahu mengapa Anda mencetak kurang dari Xie dan Gu Yue? Pandangan Wu Zhangkong yang terbakar mengunci Tang Wulin. Tang Wulin menunduk dan merenungkannya. Meskipun dia juga terkejut ketika mendengar skornya sejak dia pikir dia telah melakukan yang terbaik, Wu Zhangkong menantangnya untuk memikirkan alasannya, jadi dia mulai mempertimbangkannya dengan serius. Saat ia terus merenungkan peristiwa sehari sebelumnya, Tang Wulin secara bertahap memahami alasan Wu Zhangkong. Skor Gu Yue lebih tinggi daripada milikku karena koordinasi dalam serangan bersama kita. Hanya karena kontrolnya yang sangat baik terhadap elemen-elemen itulah kami berhasil membunuh Crystal Bear. Skor Xie lebih tinggi karena dia mempertaruhkan nyawanya untuk membelaku dari kumpulan serigala. Petik 2. Wu Zhangkong mengoreksinya. Itu belum semuanya. Jika Gu Yue tidak mengorbankan dirinya untuk menangkapmu ketika kamu mengkristal, kamu akan hancur berkeping-keping. Meskipun Anda tidak akan mati dalam kenyataan, Anda akan menderita efek residu seperti Wang Jinxi dan mengalami beberapa bahaya. Jika kami menghitung detail kecil, maka Gu Yue benar-benar akan memiliki skor tertinggi dari kalian semua. Sedangkan untuk Xie,
nilainya tidak lebih tinggi darimu karena dia menyelamatkanmu, tetapi karena pengetahuannya yang lebih besar tentang binatang buas. Anda dikurangi poin karena Anda mengkristal setelah membunuh Crystal Bear. Jika Anda telah mempelajari lebih lanjut dan telah mengetahui ciri-ciri dan ciri-ciri dari beruang kristal, maka Anda akan tahu bahwa kekuatan jiwanya meledak ketika berada di ambang kematian, mengkristalkan segala sesuatu dalam radius tertentu. Anda juga akan tahu bahwa semakin kuat Crystal Bear, semakin besar radius ledakan kekuatan jiwanya. Namun, jelas, Anda kurang memiliki pengetahuan seperti itu. Petik 2, Bab 133 sebelum ujian akhir. Jika kamu bisa membunuh 1000 tahun Crystal Bear tanpa dikristalisasi, maka Xie maupun Gu Yue tidak perlu berkorban untuk dirimu sendiri, dan bersama-sama, kalian bertiga tidak akan memiliki masalah dalam mengambil keluar dari serigala. Pengorbanan mereka, semua karena kamu. Petik 2, kata-kata Wu Zhangkong tampak sangat dingin di telinga Tang Wulin pada saat itu. Dia bangga dengan hasil pertempuran, namun, kata-kata Wu Zhangkong seperti seember air dingin yang dituangkan di atasnya. Jadi pertarungan sebenarnya seperti itu. Betul, jika itu benar-benar medan perang, maka kesalahan saya akan menyebabkan seluruh tim runtuh dan kawan-kawan saya mati demi saya. Bagaimana saya bisa menganggap itu kemenangan? Wu Zhangkong terus berbicara dengan datar. Anda perlu memperkuat pengetahuan dan pemahaman Anda tentang binatang buas. Jangan berpikir bahwa hanya karena binatang buas jarang saat ini, mempelajarinya tidak berguna. Sebaliknya, pemahaman yang lebih dalam tentang binatang buas akan sangat bermanfaat bagi kultivasi masa depan Anda. Penelitian telah menunjukkan bahwa lebih dari 90% keterampilan jiwa yang kita miliki oleh Master Jiwa telah menjadi bagian dari binatang buas pada satu titik atau yang lain, jadi pemahaman yang lebih besar tentang makhluk jiwa sama dengan memahami pesaing Anda. Itu juga akan meningkatkan peluangmu untuk bertahan hidup di platform kenaikan roh. Kalian semua harus mengerti sekarang bahwa semakin lama kamu bertahan di platform kenaikan roh, semakin besar manfaatnya. Anda semua masih memiliki jalan panjang. Petik 2, sukacita Tang Wulin sebelumnya karena roh jiwanya berevolusi menghilang sepenuhnya. Betul, semua karena saya tidak memiliki pengetahuan, saya menjadi beban bagi teman-teman saya. Kepahitan merasuki hatinya saat dia menyadari hal ini. Gu Yue dan Xie meninggal karena aku. Dalam pelajaran pagi hari ini, aku akan membahas binatang buas yang kamu temui kemarin. Saya akan menjelaskan sifat-sifat khusus yang mereka miliki dan kemampuan mereka di setiap level. Wu Zhangkong dengan acuh tak acuh mengumumkan pelajaran hari itu. Tiba-tiba hawa dingin menyapu tubuh Tang Wulin. Dia melihat ke sisinya untuk melihat Gu Yue memberinya anggukan. Setetes air dingin meluncur ke lehernya. Dia gemetar, yang segera membersihkan dan membangkitkan pikirannya. Terima kasih, bisik Tang Wulin. Ada apa? Xie melihat ke atas dan bertanya. Setelah petualangan mereka di platform kenaikan rohani, kelima siswa menangani belajar dengan semangat baru, seolah keinginan mereka untuk belajar telah memperoleh kemampuan jiwa itu sendiri. Keinginan mereka untuk meningkatkan tidak meninggalkan ruang bagi Wu Zhangkong untuk memacu mereka. Bahkan, Zhang Yangzi bahkan menaruh dendam terhadap trio Tang Wulin. Semua yang ada di pikiran mereka belajar dan berkultivasi. Dengan seutas rumput Blue Silver yang menghubungkan mereka, Tang Wulin dan Wang Jinxi berusaha untuk berkultivasi ganda pada malam hari. Seperti yang diharapkan, kecepatan kultivasi mereka sedikit lebih cepat daripada budidaya sendiri, sehingga keduanya menemukan pengaturan ini sangat bermanfaat. Selanjutnya, kecepatan kultivasi Tang Wulin jauh lebih cepat sekarang karena evolusi jiwa rohnya. Bahkan jika dia belum mengejar ketinggalan dengan para jenius lainnya, paling tidak, kesenjangan di antara mereka dengan cepat menutup. Namun demikian, tidak mungkin baginya untuk menyalip mereka dalam waktu yang singkat mengingat kesenjangan besar antara budidaya mereka. Kehidupan yang sibuk membuat orang merasa diperkaya, atau, setidaknya, Tang Wulin merasakan hal ini. Tang Wulin akan belajar dan berkultivasi sepanjang minggu dan pergi ke asosiasi pandai besi untuk belajar dari Mu Chen pada hari-hari istirahat. Mu Chen mungkin tampak baik di permukaan, tetapi ketika dia bertindak sebagai guru, dia sangat galak. Dia sebenarnya lebih keras dari Mang Tian dan, setelah seharian menempa, Tang Wulin akan menjadi lebih lelah daripada setelah studi selama 1 minggu. Meskipun terus-menerus kelelahan, Tang Wulin bisa merasakan kemampuan penempaannya secara bertahap membaik di bawah pengawasan Mu Chen. Gaya mengajar Mu Chen tidak jauh berbeda dari gaya mengajar Mang Tian.
Dia belum mulai mengajar Tang Wulin tentang penempaan roh, sebagai gantinya, Mu Chen fokus pada memperkuat fondasi Tang Wulin dan memperbaiki kesalahan yang dia miliki. Bahkan untuk kesalahan sekecil apapun, dia akan memaksa Tang Wulin untuk mempraktikkannya sampai sempurna. Yayasan yang sempurna. Tang Wulin tidak pernah berpikir bahwa memiliki fondasi sempurna adalah penting karena dia sudah menjadi pandai besi peringkat ketiga, tetapi setelah sebulan belajar di bawah Mu Chen, Tang Wulin heran menemukan bahwa dia dapat menyelesaikan misi peringkat ketiga Tousan Refinement 10% lebih cepat sekarang. Saat ia terus menempa tanpa lelah, Tang Wulin secara bertahap mulai memahami pentingnya fondasi yang sempurna. Aspek terpenting dari fondasi yang sempurna adalah fondasi yang sempurna akan menyingkirkannya dari gerakan yang tidak berguna. Sederhananya, jika serangan palu itu sempurna, itu akan memiliki kekuatan penuh, tetapi jika itu menyimpang bahkan sedikit, maka hasilnya juga akan menderita. Ini tidak akan benar-benar mempengaruhi proses penyempurnaan, tapi berapa banyak serangan yang diperlukan untuk Tousan Refine Logam. Jika setiap serangan sempurna, maka Tousan Refinements akan lebih efisien, sehingga menghemat waktu. Ketika Tang Wulin memberitahu Mu Chen apa yang dia rasakan saat menempa sekarang, Mu Chen tersenyum untuk pertama kalinya sejak dia mengambil Tang Wulin sebagai muridnya. Dia kemudian menjelaskan perbedaan antara Tousan Refinements. Perbedaan-perbedaan ini terletak pada jumlah palu yang diterima logam selama proses Tousan Refinement. Semakin sedikit serangan yang diterimanya, semakin besar efek dari Tousan Refinements. Kemampuan pandai besi mewakili efisiensi mereka dalam Tousan Refinements. Setelah memahami hal ini, Tang Wulin belajar dengan tekun yang lebih besar dari sebelumnya. Itu menjadi persyaratan bagi kelas 0 untuk memasuki platform kenaikan roh seminggu sekali. Setelah masuk, mereka berlima sangat berhati-hati dan hanya akan melibatkan binatang buas yang mereka temui setelah persiapan menyeluruh. Namun, berhati-hati tidak selalu berarti bahwa mereka akan menuai manfaat terbesar dalam platform kenaikan roh. Keberuntungan juga penting. Jika mereka cukup beruntung untuk bertemu lawan di luar mereka, maka mereka akan dihilangkan dengan cepat dan dikeluarkan. Suatu kali, segera setelah Tang Wulin memasuki platform kenaikan roh, ia bertemu dengan makhluk jiwa yang sangat lincah 1000 tahun. Bahkan sebelum dia bisa bergerak, dia terluka parah dan tidak punya pilihan selain keluar. Dalam sekejap mata, akhir istilah pertama mendekat. Guru Wu, apakah kita juga perlu mengikuti ujian akhir juga? Tanya Tang Wulin dengan heran. 4 siswa lainnya juga memiliki ekspresi terkejut. Untuk kelas mereka, ujian akhir kelas 1 tidak berguna. Ini bukan kesombongan, tetapi keyakinan betapa mereka telah berubah dalam 3 bulan terakhir. Gu Yue sudah berada di puncak peringkat 19 dan hanya selangkah lagi dari mencapai peringkat 20. Tang Wulin juga telah mencapai puncak peringkat 15 dan tidak terlalu jauh dari peringkat 16. Dalam waktu singkat 6 bulan, ia telah meningkat dari peringkat 11 ke peringkat 15. Tang Wulin bahkan tidak bermimpi membuat kemajuan seperti itu sebelum datang ke Akademi Issea. Namun yang paling penting adalah peningkatan kemampuan tempur mereka. Pengalaman mereka di platform kenaikan roh telah terbukti bermanfaat karena menekan mereka untuk berkultivasi lebih keras. Pada usia 10 tahun, mereka benar-benar memiliki kemampuan tempur yang luar biasa. Presiden Yu Zhen telah berinvestasi besar-besaran ke kelas 0, mereka diberi fasilitas dan perlengkapan mengajar terbaik, serta masuk ke dalam platform kenaikan rohani. Ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk membesarkan monster kecil ini dengan benar. Ya, Anda perlu mengambilnya, kata Wu Zhangkong dengan ekspresi berbatu yang biasa. Ujian akhir Anda akan menguji 2 hal. Yang pertama adalah platform kenaikan roh. Petik 2. Platform kenaikan spiritual. Dalam 3 bulan terakhir ini, mereka telah memasuki platform kenaikan spiritual sebanyak 11 kali dan sudah terbiasa dengannya. Selama mereka tidak beruntung, mereka akan mampu bertahan setidaknya 1 jam setiap kali. Rekor saat ini untuk waktu bertahan hidup terpanjang sebenarnya dipegang oleh Xie Xie, dengan masa tinggalnya selama 3 jam. Semakin mereka mengalaminya, semakin mereka merasakan perubahan yang dimiliki platform kenaikan roh pada kemampuan bertarung mereka. Apakah itu aplikasi keterampilan jiwa mereka, teknik bertarung dan sebagainya, mereka semua sangat meningkat. Ketika mereka sekarang memahami manfaat dari platform kenaikan rohani, mereka mulai sangat mengantisipasi kunjungan mingguan mereka di sana. Kamu harus bertahan setidaknya selama 1 jam untuk lulus ujian. Namun,
Kali ini Anda akan memasuki platform kenaikan roh pemberontakan. Petik 2. Xie bertanya dengan kaget, Guru, apa platform kenaikan roh pemberontakan? Dia belum pernah mendengarnya, tetapi tampaknya itu adalah jenis khusus platform kenaikan roh. Tang Wulin dan yang lainnya semua menatap Wu Zhangkong dengan kaget dan penasaran. Jika platform kenaikan roh sudah terbukti sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan tempur mereka, lalu bagaimana dengan platform kenaikan roh pemberontakan? Bab 134 Platform Ascension Spirit Ascension. Wu Zhangkong berkata, 2 kali setahun, platform kenaikan roh akan memberontak. Pada awalnya, mereka disebabkan oleh energi yang tidak stabil yang terbuat dari platform kenaikan roh. Namun, seiring kemajuan teknologi, mereka dapat memperoleh kendali atas periode pemberontakan dan mengubahnya menjadi fitur khusus dari platform kenaikan roh. Selama periode pemberontakan, binatang buas akan tumbuh bersemangat dan menjadi lebih terlihat, meningkatkan bahaya dalam platform kenaikan roh. 18 pilar surga memberlakukan batasan 300 orang untuk memasuki platform kenaikan roh pemberontakan setiap kali. Kali ini, kalian berlima cukup beruntung untuk menjadi salah satu dari 300 orang setelah Akademi menghabiskan banyak sumber daya untuk mengamankan 5 ruang kuota untukmu. Anda harus menghargai betapa luar biasanya peluang ini. Petik 2. Selama periode pemberontakan, kamu akan bisa memasuki platform kenaikan roh sebagai sebuah tim, tetapi jumlahmu tidak bisa melampaui 7. Karena hanya ada 5 dari Anda, jadi tidak akan ada masalah bagi Anda untuk masuk bersama. Ini akan berfungsi untuk menguji koordinasi Anda sebagai sebuah tim. Jangan lupa juga, di samping Beast Soul, Anda mungkin menemukan Soul Master lainnya. Mereka akan menimbulkan banyak bahaya bagimu sebagai Beast Soul, karena jika kamu dikeluarkan dari platform kenaikan roh dalam 100 detik yang dibutuhkan untuk menyerap energi spiritual Beast Soul, sisa energi akan pergi ke Soul Master terdekat. Ini adalah aturan khusus dari platform kenaikan roh pemberontakan. Petik 2. Zhang Yangzi bertanya, jadi kamu mengatakan bahwa Soul Master lain bisa mencuri energi spiritual kita, dan kita juga bisa mencuri energi spiritual mereka. Wu Zhangkong berbicara dengan acuh tak acuh, jika kamu yakin kamu bisa mencoba, tapi jangan lupa bahwa Soul Masters dengan hingga 3 cincin dapat memasuki platform kenaikan roh dasar, dan mereka yang ingin memasuki platform kenaikan roh pemberontakan harus membayar harga yang sangat mahal. Ini berarti bahwa ada kemungkinan besar bahwa 3 Master Jiwa Cincin akan muncul dan membunuh sebanyak mungkin makhluk jiwa untuk mencoba meningkatkan jiwa roh mereka. Jika Anda benar-benar memutuskan untuk menyerang mereka, maka Anda harus siap menghadapi lawan yang kuat. Petik 2. Tang Wulin berkata, jangan khawatir, Guru. Kami akan mengandalkan kekuatan kami sebagai tim. Petik 2. Hubungan Zhang Yangzi dengan yang lain telah membaik sejak lama. Bagaimanapun, mereka masih muda dan memiliki temperamen anak-anak. Bagaimana dia bisa menyimpan dendam mengingat itu? Selain itu, seiring Tang Wulin dan Wang Jinsi tumbuh lebih dekat bersama, Wang Jinsi secara mengejutkan telah naik 2 peringkat untuk mencapai peringkat 23. Di sisi lain, baik Zhang Yangzi dan Xie baru saja mencapai peringkat 22. Kamu akan memasuki platform kenaikan roh dalam 3 hari. Anda dapat mengambil cuti 3 hari berikutnya sebagai liburan untuk beristirahat dan mempersiapkan diri. Petik 2. Liburan. Sejak mereka memasuki kelas 0, mereka tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat terpisah dari hari istirahat yang mereka lakukan setiap minggu. Tapi sekarang mereka diberi cuti 3 hari. Xie dan Zhang Yangzi segera memimpin untuk mengekspresikan kegembiraan mereka dengan sorak-sorai. Tang Wulin menjadi termenung memikirkan 3 hari waktu luang. Apa yang harus saya lakukan dalam 3 hari ini? Waktu sebanyak itu tidak cukup untuk melakukan perbaikan untuk pertempuran. Sepulang sekolah, mereka semua kembali ke asrama. Wulin, apa yang kamu rencanakan dalam 3 hari ini? Bagaimana kalau kita pergi bermain saja? Xie tertawa nakal. Bermain? Mainkan apa? Zhang Yangzi menoleh dan bertanya. Xie memutar matanya. Aku tidak berbicara denganmu. Petik 2. Zhang Yangzi tertawa. Kalau begitu aku akan mentraktir kalian makan malam, bagaimana? Maukah Anda membawa saya sekarang? Petik 2. Xie berkata, aku harus mempertimbangkannya. Benar, saya baru ingat sesuatu. Guru Wu mengatakan ujian akhir kami memiliki 2 bagian untuk itu, dan platform kenaikan roh hanya 1 bagian. Lalu apa bagian yang lain? Apa yang kalian pikirkan? Setelah merenungkannya,
mereka bingung dan hanya bisa menggelengkan kepala. Wang Jinsi menjawab dengan senyum pahit, platform kenaikan roh pemberontakan adalah kesempatan yang luar biasa, tapi masih terlalu dini bagi kita. Saya mendengar bahwa persaingan dalam platform kenaikan roh pemberontakan sangat sengit dan tidak ada ruang untuk empati di dalamnya. Lagi pula, kesempatan untuk mengembangkan jiwa rohmu terlalu berharga. Petik 2. Tang Wulin berkata, Akademi telah menginvestasikan banyak untuk memberi kita kesempatan untuk memasuki platform kenaikan spiritual sesering ini. Saya pikir mereka ingin kita semua mengembangkan jiwa roh kita ke tingkat 1000 tahun pada saat kita lulus. Apakah ada di antara Anda yang mengukur dan menghitung pertumbuhan jiwa roh Anda? Petik 2. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, mereka semua membeku di tempat. Jiwa roh 1000 tahun. Apa artinya itu? Jiwa roh 1000 tahun, cincin jiwa 1000 tahun. Cincin pertama mereka akan menjadi cincin jiwa 1000 tahun. Jika jiwa roh pertama mereka adalah 1000 tahun, maka itu akan dapat memberi mereka 3 keterampilan jiwa dan membantu mereka melestarikan beberapa kekuatan spiritual. Mereka kemudian bisa bergabung dengan roh-roh 1000 tahun lainnya di masa depan dan tidak perlu khawatir tentang mendapatkan 6 cincin jiwa pertama mereka. Jumlah jiwa roh yang dapat didukung selalu menjadi salah satu batasan terbesar yang mencegah Soul Master mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Jika kekuatan spiritual seseorang tidak mencukupi, maka setiap upaya menyatu dengan roh-roh hanya akan berakhir dengan kegagalan. Ini adalah salah satu alasan mengapa Wu Zhangkong menekankan untuk menumbuhkan kekuatan spiritual. Setelah meneliti fusi jiwa roh selama 10.000 tahun terakhir, 3.000 tahun yang lalu, Organisasi Master Jiwa yang Agung merilis sebuah laporan yang merinci bahwa korelasi antara tingkat kekuatan spiritual jiwa guru dan jumlah jiwa roh yang dapat mereka gabungkan dengan ada. Di alam asal roh dasar, hanya satu jiwa roh yang bisa menyatu. Dengan kekuatan spiritual di alam asal roh, seseorang dapat mendukung hingga jiwa roh kuning tunggal. Di dunia Spirit Connection, roh seseorang kemudian dapat berkomunikasi dengan jiwa roh mereka dan mendapatkan kontrol dasar atas kekuatan spiritual mereka. Dengan mengendalikan kekuatan spiritual seseorang, seseorang dapat mendukung 2 jiwa roh kuning atau bahkan 1 roh-roh ungu. Di dunia roh laut, roh seseorang menjadi seluas dan tak terbatas seperti laut. Di ranah inilah kekuatan spiritual seseorang dapat dianggap tinggi dan merupakan fondasi yang cukup untuk menjadi seorang ahli yang kuat. Semua Master Mesha dan Souls Masters yang mencapai puncak setidaknya telah mencapai level ini. Di dunia ini, seseorang dapat mendukung 5 jiwa roh kuning, 3 jiwa roh ungu atau 1 jiwa roh hitam. Ketika seseorang memasuki dunia Spirit Abyss, roh mereka akan bertindak seperti penjara abisal. Jika roh adalah dunia, maka batas atas akan menjadi surga sementara batas bawah adalah neraka. Jika seseorang memiliki kekuatan spiritual yang kuat, mereka juga akan memiliki jiwa roh legendaris yang bertindak sebagai fondasi mereka. Seseorang bisa menyatu dengan tingkat jiwa roh apapun di dunia ini, bahkan jiwa roh oranye dan jiwa roh merah dapat menyatu. Jika seseorang menyatu dengan jiwa roh oranye atau merah, maka kekuatan mereka yang tersisa hanya akan berada di ranah laut roh. Namun, jika seseorang tidak memiliki jiwa roh oranye atau merah, itu mungkin untuk menyatu dengan maksimal 5 jiwa roh dari warna apapun. Biasanya, alam spirit abyss dianggap sebagai batas manusia, tetapi masih ada ranah spirit domain. Jika seseorang mencapai ranah spirit domain, indera roh mereka akan menjadi domain, dunia bagi dirinya sendiri. Perasaan roh mereka akan mengendalikan domain dan jiwa roh mereka menjadi dasar dunia mereka. Pikiran mereka kemudian akan tak terbatas, dan kekuatan spiritual mereka mampu menyatu dengan roh-roh dari tingkat apapun. Secara teori, batasnya adalah 9 jiwa roh legendaris, sama seperti pendiri pagoda roh dan pencipta jiwa roh, Spirit Ice Douluo yang maha kuasa. Kemudian, ada dunia Divine Origin yang dirumorkan. Seseorang akan berubah menjadi keadaan primordial, sementara indera roh mereka akan menjadi maha kuasa dan berubah menjadi roh primordial. Kekuatan spiritual akan berubah menjadi kekuatan roh primordial, itu adalah ranah para dewa. Dengan satu pemikiran, seseorang akan tahu segalanya di bawah langit dan bisa mengintip ke ranah para dewa. Begitu seseorang mencapai alam asal surgawi, mereka sudah bisa dianggap sebagai dewa. Hanya warisan dewa yang hilang. Untuk Soul Masters, 4 alam kekuatan spiritual pertama adalah yang paling penting karena ranah spirit domain dan ranah origin divine hanya dapat dicapai dengan atribut roh murni Soul Masters.
Alam asal roh adalah sesuatu yang dimiliki semua orang secara alami begitu mereka dilahirkan. Dari sana, tidak terlalu sulit untuk menumbuhkan 100 poin kekuatan spiritual dan mencapai ranah spirit connection. Namun, ada kesenjangan besar antara koneksi spirit dan laut spirit, mencegah mayoritas dari yang pernah mencapai yang terakhir. Alam laut roh membutuhkan 500 poin kekuatan spiritual. Alam spirit abis membutuhkan 5.000 poin kekuatan spiritual. Wilayah spirit domain membutuhkan 20.000 poin kekuatan spiritual. Adapun bidang asal surgawi, itu membutuhkan 50.000 poin kekuatan spiritual yang menakutkan. Ada desas-desus bahwa alam yang lebih tinggi ada, alam God King yang legendaris. Ini adalah tingkat pengetahuan Tang Wulin dan teman-teman sekelasnya saat ini. Di antara 5 siswa kelas 0, Gu Yue memiliki kekuatan spiritual terbesar dan akan dengan mudah mencapai ranah laut roh di masa depan. Hanya setelah mencapai alam laut roh barulah mungkin bagi seorang guru jiwa untuk memiliki 9 cincin, dengan asumsi 9 cincin ini adalah semua cincin ribuan tahun paling banyak. Adapun 4 siswa lainnya, Tang Wulin berada di posisi kedua dalam kekuatan-kekuatan spiritual karena dia sudah berada di dunia spirit connection. 3 yang tersisa semua berada di batas alam koneksi spirit dan akan segera mencapainya. Meski begitu, dengan betapa berbakatnya mereka, mencapai spirit connection akan mudah, dan mengingat usia mereka yang masih muda, sangat mungkin bahwa mereka akan dapat mencapai ranah laut roh juga. Bab 135 Penempaan Pintu Tertutup. Jika mereka benar-benar memiliki cincin jiwa umur 1000 tahun sebagai cincin pertama mereka, maka ketika mereka mencapai alam laut roh, mereka akan dapat memiliki jiwa roh 3000 tahun. Ini berarti bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi judul Douluo. Tentu, ini hanya kesempatan. Peluang yang sangat kecil juga, karena judul Douluo dengan hanya jiwa roh 3000 tahun total 9 cincin ungu belum pernah muncul sebelumnya, mereka akan terlalu lemah. Ambil Wu Zhangkong sebagai contoh. Dia saat ini memiliki 6 cincin dan memiliki jiwa roh 10.000 tahun. Seberapa kuat dia? Sepertinya akademi benar-benar berencana untuk itu. Zhang Yangzi menelan ludah. Meskipun ambisinya selalu menjadi seorang ahli yang kuat, sifatnya sebenarnya adalah orang yang jujur dan baik hati. Karena ambisi inilah dia bertindak sombong ketika pertama kali bertemu dengan trio Tang Wulin. Xie berkata, mungkin itu yang mereka rencanakan. Jika ini benar, maka itu akan bagus untuk kita. Kita pasti harus menghargai setiap kesempatan yang kita dapatkan ketika kita memasuki platform roh kenaikan. Petik 2. Tang Wulin berkata, saya tidak akan keluar untuk bermain kalau begitu. Saya berencana pergi ke asosiasi pandai besi untuk sedikit marah. Petik 2. Gu Yue berkata, aku akan bermeditasi. Wang Jinsi memandang Tang Wulin dengan mata penuh kesedihan, memaksa Tang Wulin untuk tertawa. Jinsi, aku akan kembali di malam hari. Jangan khawatir. Petik 2. Ahem, Jinsi, kapan kamu menjadi wanita yang cemburu? Zhang Yangzi mengolok-olok Wang Jinsi saat dia menepuk pundaknya. Semua orang tahu bahwa Tang Wulin dan Wang Jinsi saling melengkapi ketika berkultivasi ganda. Wang Jinsi menembaknya dengan tatapan tajam. Jika kamu bisa membantuku menumbuhkan setengah peringkat tambahan dalam 3 bulan, maka aku juga akan bertindak seperti wanita yang cemburu kepadamu juga. Wulin, bisakah aku pergi bersamamu? Atau mungkin saya akan memilih pandai besi sebagai pekerjaan sampingan saya juga. Apakah Anda pikir saya punya bakat untuk itu? Petik 1. Tang Wulin berkata, saya masih berpikir yang terbaik adalah jika kita semua memiliki pekerjaan sampingan yang berbeda satu sama lain sehingga di masa depan, kita akan dapat saling membantu ketika kita mulai membuat baju tempur perang kita sendiri. Xie berkata, itu masuk akal. Saya sudah memutuskan pekerjaan sampingan saya. Saya akan menjadi pembuat mesya. Pembuat mesya tidak membutuhkan terlalu banyak pengetahuan teknis, tetapi lebih berfokus pada teknik berlatih. Saya pikir itu sangat cocok untuk saya. Bagaimana dengan kalian? Petik 2. Zhang Yangzi berkata, aku masih belum yakin. Gu Yue berkata, saya pikir saya akan belajar mekanik mesya. Ah, Anda ingin belajar mekanik mesya. Tapi kamu perempuan, saya pikir Anda akan memilih mendesain mesya, kata Xie dengan kaget. Gu Yue dengan dingin berkata, hanya orang tak berotak yang akan berpikir seperti itu. Kamu, baiklah. Kalian berdua bergegas dan kembali untuk beristirahat dan makan. Tang Wulin hanya bisa melihat dua temannya yang bertengkar tanpa daya.
Dia sudah terbiasa dengan pertengkaran mereka sejak lama. Setelah mengenal yang lain beberapa bulan terakhir ini, Tang Wulin menemukan bahwa Zhang Yangzi dan Wang Jinxi memiliki hubungan terbaik, sedangkan Xie Xie dan Gu Yue seperti api dan air. Meskipun Gu Yue tampak lembut di luar, kepribadian aslinya agak angkuh, dan dia menjaga jarak dari tiga lainnya. Lucunya, semua orang memiliki hubungan yang baik dengan Tang Wulin, jadi dia bertindak sebagai mediator tim. Tang Wulin berterima kasih karena memiliki teman seperti ini. Dia telah dilahirkan dengan jiwa bela diri sampah dan pembudidayaannya adalah yang terlemah di antara mereka, namun dia diizinkan masuk kelas 0 dan belajar bersama dengan para jenius ini. Dia tidak bisa mengendur sekarang karena dia mendapati dirinya dalam situasi yang baik. Meskipun kecepatan kultivasinya masih paling lambat di antara mereka, ia telah meningkat pesat dibandingkan dengan dirinya yang dulu. Sikap Tang Wulin mengalami perubahan luar biasa sejak dia datang ke Akademi Issea. Dia tidak lagi membandingkan dirinya dengan para jenius ini, dan hanya membandingkan dirinya dengan dirinya sendiri. Selama kecepatan kultivasinya terus meningkat, dia akan puas. Ujian akhir sudah dekat, dan itu juga ujian tim. Sebagai kapten dan yang memiliki kultivasi yang paling lemah, ia memikul tanggung jawab yang sangat besar di dalam dirinya. Setelah makan malam dan melakukan beberapa latihan ringan, ia mulai bermeditasi. Selama makan, dia sudah memutuskan rencananya selama 3 hari berikutnya. Pagi-pagi di hari berikutnya, Tang Wulin berlari keluar dari halaman akademi dan langsung menuju asosiasi pandai besi. Dia membeli beberapa barang dari sana, lalu memasuki bengkel penempaan dan memulai 3 hari penempaan pintu tertutup. Suara palu terdengar tanpa jeda dari dalam bengkel. Selama 3 hari berikutnya, Tang Wulin akan datang ke sini siang hari untuk menempa. Pada malam hari ia akan kembali ke asrama, dipukuli dan kelelahan, untuk berkultivasi ganda dengan Wang Jinxi melalui seuntai rumput Blue Silver. Tang Wulin, datang ke sini sebentar. Setelah dia selesai menempa untuk hari itu, dia menerima panggilan dari Mu Chen, memanggilnya. Ya guru, saya akan pergi sekarang. Petik 2. Ketika dia tiba di asosiasi, dia langsung berjalan menuju kantor Mu Chen. Pada saat ini, karyawan asosiasi sudah mengenalnya sebagai murid Mu Chen, tetapi mereka masih tidak tahu bahwa bocah 9 tahun ini sebenarnya adalah pandai besi peringkat ketiga. Di bawah perintah khusus Mu Chen, semua tugas yang diterima Tang Wulin melewati Chen Yue terlebih dahulu untuk menyembunyikan fakta bahwa ia adalah pandai besi peringkat ketiga. Pandai besi peringkat ketiga berusia 9 tahun terlalu mengejutkan. Mu Chen menginstruksikan Tang Wulin bahwa sebelum dia mencapai tingkat penempaan roh, dia tidak diizinkan untuk menyebabkan keributan di dunia luar. Ini adalah alasan mengapa Tang Wulin tidak pernah memakai lencana pandai besi, karena akan memberikan pangkatnya. Guru, saat Tang Wulin masuk, dia melihat Mu Chen meneliti sesuatu. Ah, kamu di sini. Datang dan duduklah. Mu Chen adalah orang yang santun di luar masa dia mengajar Tang Wulin. Setelah Tang Wulin duduk di hadapan Mu Chen, dia menyerahkan kartu logam. Tang Wulin mengambil kartu logam dan memeriksanya. Ada garis-garis rumit dan halus yang tidak biasa di atasnya. Meskipun Tang Wulin belum mencapai level yang cukup tinggi, dia bisa mengatakan bahwa itu kemungkinan memiliki sirkuit jiwa yang mendalam. Membaliknya, dia melihat 3 kata yang dikenalnya tertulis di dalamnya, platform kenaikan roh. Platform kenaikan roh. Tang Wulin bertanya dengan heran. Mu Chen mengangguk. Platform kenaikan roh akan memasuki periode pemberontakan, dan itu akan menjadi peluang besar bagi Anda untuk mendapatkan pengalaman. Ini adalah kartu undangan yang memungkinkan Anda memasukkannya. Tetapi berhati-hatilah, platform kenaikan roh pemberontakan jauh lebih berbahaya dari biasanya, dan Anda akan berada di bawah tekanan yang lebih besar. Tentu saja, peluangnya sama besarnya. Berpartisipasilah dan marahlah. Marahkan diri Anda dengan baik. Tang Wulin sangat menyadari betapa sedikit slot yang dimiliki platform kenaikan roh pemberontakan, jadi ketika dia melihat betapa riangnya gurunya, dia tidak bisa tidak merasa hangat di dalam hatinya. Sejak dia bergabung dengan asosiasi pandai besi, ini adalah pertama kalinya dia menerima bantuan dari gurunya. Terima kasih, guru, tetapi ini terlalu berharga. Kamu seharusnya memberikannya pada kakak perempuan Musi saja. Saat dia berbicara, Tang Wulin mengembalikan kartu itu. Mu Chen mengungkapkan senyum hangat. Dia sudah memilikinya. Kalian berdua harus saling menjaga di dalam sana. Petik 2. Tang Wulin, yang agak canggung, berkata,
Akademi telah mengatur agar kita mengambil bagian dalam platform kenaikan roh pemberontakan sebagai ujian akhir kita, jadi aku sudah memiliki celah. Mu Chen terkejut. Kelasmu nol benar-benar diperlakukan dengan baik ini. Tampaknya Akademi Issea benar-benar menghargai kalian. Meskipun Mu Chen tahu bahwa Tang Wulin telah bergabung dengan kelas jenius, dia juga mengerti bahwa kultivasi Tang Wulin hanya sedikit di atas rata-rata. Namun, dengan usianya yang masih muda, kecepatan kultivasinya tentu tidak bisa dianggap lambat. Namun, bagi pandai besi, jiwa bela diri itu tidak sepenting itu. Selama pandai besi memiliki kekuatan jiwa yang cukup, mereka akan baik-baik saja. Dia tidak menyangka bahwa kelas jenius yang bergabung dengan Tang Wulin ini akan benar-benar diperlakukan dengan baik. Meskipun begitu, Mu Chen tidak menerima kartu kembali. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Kamu bisa menyimpannya saja. Saya memperoleh 2 kartu. Dengan kartu tambahan, Anda dapat masuk sekali lagi." Setelah semua, platform kenaikan roh pemberontakan berlangsung selama 7 hari. Memasuki waktu lain masih akan menjadi pengalaman hebat bagi Anda. Petik 2. Memasuki waktu lain. Hati Tang Wulin menggerakkan pikiran itu. Besok menandai awal dari periode pemberontakan, jadi kamu harus bergegas kembali dan bersiaplah segera. Saya tidak punya peringatan lain untuk diberikan karena Anda sudah jauh lebih berkepala daripada rekan-rekan Anda, tetapi jika Anda kebetulan bertemu Musi, saya harap kalian berdua akan saling menjaga. Petik 2. Ya Guru. Hubungan antara Tang Wulin dan Musi tidak pernah sangat baik karena di hati Musi, dia masih menyimpan beberapa penolakan terhadap Tang Wulin. Musi sering mengatakan bahwa Mu Chen memperlakukan Tang Wulin lebih baik darinya, membangkitkan semangat kompetitifnya. Sementara dia melalui kerja keras penempaan, dia bisa mengendalikan, sampai taraf tertentu, suhu dengan jiwa bela dirinya, yang merupakan keterampilan yang dia warisi dari Mu Chen. Dia berbakat dalam menempa dan memiliki dasar yang kuat, dan sekarang sedang mempersiapkan 1000 perbaikan. Musi masih membutuhkan waktu, namun, sebelum dia bisa mencapai peringkat ketiga. Bab 136.000 rompi Cloud Titanium yang dimurnikan. Setelah kembali ke asrama, Tang Wulin tidak kembali ke kamarnya terlebih dahulu. Sebaliknya, dia mengetuk pintu orang lain. "Kamu kembali. Ada apa?" Setelah Xie membuka pintu dan melihat Tang Wulin, dia mengucapkan kata-kata ini dengan agak tidak puas. Dia belum melihat siapapun di sekitar beberapa hari terakhir ini, jadi dia tidak punya siapa-siapa untuk keluar dan bermain. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkultivasi dalam kebosanan. "Datanglah ke kamarku. Saya memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada semua orang." Tang Wulin melambai, lalu melanjutkan ke kamar sebelah. Sudah larut malam dan semua orang baru saja kembali dari makan malam, jadi mereka semua beristirahat di kamar mereka. Tidak butuh waktu lama bagi Tang Wulin untuk mengumpulkan mereka dan mengumpulkan mereka di kamarnya. "Bapak, Kapten, untuk apa kau memanggil kami semua di sini?" Zhang Yangzi berkata dengan nada menggoda. Tang Wulin berkata, "Aku punya sesuatu untuk diberikan kalian semua. Di sini, coba aktifkan dan beritahu saya jika saya perlu menyesuaikannya." Ketika dia berbicara, tumpukan benda logam mengalir keluar dari cincin penyimpanannya. Dia kemudian melanjutkan untuk mendistribusikannya. Ini, ketika mereka melihat barang-barang yang diberikan Tang Wulin, semua orang terkejut. Mereka adalah rompi yang ditempa dari logam. Rompi logam ini dibuat dari banyak cakram logam perak seukuran ibu jari yang dihubungkan bersama secara cerdik untuk membentuk chainmail. Yang lebih mengejutkan adalah betapa fleksibel dan ringan rompi itu. Itu dibuat dengan gaya chainmail, dan jika seseorang memeriksanya dengan cermat, mereka akan menemukan pola awan samar yang tersebar di potongan-potongan logam, memancarkan aura eksotis. Sangat ringan. Terbuat dari apa? Zhang Yangzi dengan rasa ingin tahu bertanya. Tang Wulin berkata, "Itu terbuat dari logam yang tidak biasa yang disebut Cloud Titanium. Saya menggunakan Tousan Refinements untuk memurnikannya lalu memalsukan chainmail darinya. Meskipun ringan, tetap sangat tangguh. Ketika kita memasuki platform kenaikan roh, kita dipindai dan semua yang ada di orang kita akan dibawa masuk, jadi jika kita mengenakan rompi ini ketika kita masuk, kita akan dapat menggunakannya di dalam dan itu akan meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup." Wang Jinsi berbicara perlahan. "Apakah ini dianggap curang?" Zhang Yangzi berkata dengan licik, "Bagaimana ini bisa dianggap curang? Kami hanya mengambil keuntungan dari platform kenaikan roh pemberontakan untuk memperbaiki diri." Petik 2. Meskipun tidak pas,
itu tidak menghalangi gerakanku juga. Itu tidak membebani gerakan lincah saya. Jinxi, cobalah meninju itu. Zhang Yangzi berkata dengan penuh semangat. Baik, Wang Jinxi langsung memukul perut Zhang Yangzi. Dengan letusan, Zhang Yangzi jatuh ke pantatnya. Aduh, kamu seharusnya lebih mudah. Zhang Yangzi mengeluh. Wang Jinxi kuli berkata, apa gunanya pergi dengan mudah? Kapten benar-benar membuat ini dengan baik. Ketika saya menabraknya, rasanya seolah-olah saya sedang menyerang baju besi yang kuat atau panel besi. Secara teknis, Anda hanya didorong oleh kekuatan saya, Anda tidak dirobohkan. Petik 2. Zhang Yangzi bangkit dan menggosok perutnya. Betul, perutku tidak sakit sama sekali. Gu Yue memandang Tang Wulin. Apakah ini alasan kamu pergi selama 3 hari terakhir? Ya, itu hanya membuat beberapa persiapan sebelum pertempuran. Jinxi dan Yangzi sama-sama benar, ini bisa dianggap curang, tapi paling tidak, kita bisa memastikan bahwa semua orang tidak akan serapuh saat menghadapi makhluk buas itu lagi. Selama kita bisa bertahan bahkan 1 menit lebih lama di platform kenaikan roh, itu akan dianggap sebagai pencapaian dalam ujian kita dan memungkinkan kita untuk berburu lebih banyak lagi makhluk jiwa. Petik 2. Xie memandang rompi Tousan Refined Cloud Titanium di tangannya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Tang Wulin, sedikit rasa malu memenuhi matanya. Jadi ini yang dilakukan pria itu. Cepat dan coba mereka. Tang Wulin mendesak mereka. Semua orang mulai bereksperimen dengan rompi mereka. Meskipun Tang Wulin memiliki sedikit pengalaman dalam membuat pakaian, rompi itu cukup sederhana untuk membuatnya. Dia juga mempertimbangkan transformasi jiwa bela diri Wang Jinxi dan membuat rompinya sedikit lebih besar. Baiklah, itu saja. Mari kita semua lakukan yang terbaik besok. Tang Wulin mengulurkan tangan kanannya. Xie adalah orang pertama yang menangkap niat Tang Wulin dan dengan cepat meletakkan tangannya sendiri di atas Tang Wulin. Setelah itu, Wang Jinxi, Zhang Yangzi dan Gu Yue menerima isyarat mereka dan menambahkan tangan mereka sendiri di bawah telapak tangannya. Mereka berlima bersorak serempak, ayo kita lakukan. Dini hari, kabut tebal menyelimuti Issea City pada malam hari, menghalangi jarak pandang dan membuatnya tampak seperti semuanya hanyalah sosok yang kabur. Meskipun kurangnya sorak-sorai menghantui kota pada saat ini, Pagoda Roh sibuk dengan kegembiraan. Sebagai salah satu dari 18 pilar surga dari Spirit Pagoda, itu adalah salah satu pintu masuk ke platform kenaikan roh pemberontakan. 1 kartu masuk untuk platform kenaikan roh pemberontakan dilelang untuk lebih dari 100.000 koin federal dan tidak ada harga pasar yang ditentukan. Pagoda Roh mengatur distribusi kartu-kartu ini setiap tahun. Meskipun kesempatan untuk mencapai kenaikan roh sangat kecil, semua orang akan menjadi gila untuk kesempatan itu. Saat cahaya pertama fajar mengintip di Cakrawala, Wu Zhangkong dan siswa kelas 0 telah tiba di Issea Spirit Pagoda. Semakin awal mereka masuk, semakin kecil kemungkinan mereka bertemu pesaing. Kalian semua harus ingat bahwa pada puncaknya, platform kenaikan roh akan dipenuhi dengan banyak orang, yang banyak di antaranya akan menjadi musuhmu. Anda hanya memiliki 1 misi di dalam sana, selamat. Siapapun yang tidak lulus ujian akhir akan dihukum. Petik 2. Setelah mendengar peringatan Wu Zhangkong, Xie hanya bisa bertanya dengan ingin tahu, Guru Wu, apa hukumannya? Wu Zhangkong meliriknya. Hari-hari liburanmu akan dibatalkan. Setelah setiap masa liburan adalah sebulan penuh, jadi ketika dia mendengar bahwa liburan mereka mungkin dibatalkan, Xie langsung pergi dengan mata terbelalak karena terkejut. Dia sudah lama menantikan liburan selama sebulan. Yang lain juga bertukar panik, sementara hanya Tang Wulin yang mempertahankan ekspresi tenang. Bahkan Gu Yue telah mengerutkan kening pada prospek kehilangan liburannya. Ayo pergi. Petik 2. Setelah kelima siswa menyerahkan kartu masuk mereka dipimpin oleh seorang anggota staf ke ruang yang akrab. Sebagai satu-satunya akademi menengah Issea City, tidak hanya Issea Academy memiliki pengaruh luar biasa, mereka juga memelihara hubungan baik dengan Pagoda Roh. Jika tidak, mereka tidak akan selalu bisa mengamankan tempat platform kenaikan roh bahkan jika mereka punya uang. Issea Spirit Pagoda telah menyiapkan ruangan ini khusus untuk mereka, yang memungkinkan Wu Zhangkong untuk mengawasi mereka. Ini tidak normal tetapi sebenarnya perlakuan istimewa. Platform kenaikan roh sangat berbahaya selama periode pemberontakan. Anda semua telah memasuki platform kenaikan rohani beberapa kali sekarang dan memahami seperti apa di dalam, jadi saya tidak perlu memberi Anda peringatan lagi.
Hanya ingat untuk segera menekan tombol keluar saat Anda dalam bahaya. Anggota staf memberi mereka beberapa kata peringatan. Semakin sering seseorang memasuki platform kenaikan roh, semakin kecil kemungkinan seseorang akan menghadapi bahaya seperti yang dialami Wang Jinsi pada saat pertama. Kelima siswa berpisah dan memasuki kotak logam mereka sendiri. Di bawah kendali anggota staf, kotak tertutup dan lampu menghilang. Pemindaian dimulai, bersiap untuk mengirim mereka ke platform roh kenaikan. Anggota staf memasukkan 5 kartu ke dalam slot kemudian menekan tombol merah besar. Ini adalah bagian dari sistem perlindungan untuk periode pemberontakan. Kartu-kartu ini memungkinkan seseorang untuk masuk ke platform roh kenaikan, serta penunjukan koordinat yang akan muncul. Setelah beberapa saat, mereka berlima terbangun dari kebingungan mereka dan disambut dengan pemandangan hutan besar yang tak terbatas. Hutan itu tidak berbeda dengan yang dulu, tapi kali ini, mereka berlima masuk bersama. Udara segar dan tanaman berwarna hijau cerah, persis seperti yang mereka ingat. Mereka tidak bisa melihat perbedaan dari platform kenaikan spiritual yang normal dan damai. Tang Wulin memerintahkan, ke dalam formasi. Petik 2. Dia mengambil beberapa langkah ke depan untuk berdiri sebagai barisan depan kelompok itu sementara Wang Jinsi mengambil posisi di belakangnya, menghadap ke arah yang berlawanan. Zhang Yangzi dan Xie Xie diatur di kiri dan kanan. Mereka semua menghadap keluar, sementara Gu Yue terletak tepat di tengah. Lampu hijau lembut berkedip, menutupi mereka berlima. Justru Gu Yue mengendalikan elemen angin untuk meringankan mereka dan meningkatkan kelincahan mereka. Tang Wulin mengangkat tangan kanannya, melepaskan 2 helai blue silver grass saat cincin jiwa kuning muncul di bawah kakinya. Kedua helai rumput itu seperti ular ketika mereka merayap maju dan menyapu semak-semak di sekitarnya, menciptakan jalan bagi mereka. Prioritas nomor 1 kita adalah bertahan hidup setidaknya selama 1 jam untuk lulus ujian akhir, sementara prioritas kedua kita adalah berburu sebanyak mungkin bis-bis. Hati-hati semuanya. 4 helai blue silver grass menyebar dari bawah kakinya, menghubungkannya dengan 4 rekannya di pinggang mereka. Dengan cara ini, dia bisa menyelamatkan mereka pada saat itu juga. Zhang Yangzi melepaskan jiwa rohnya, dan elang hitam kecil melonjak ke langit. Selain meningkatkan kemampuan tempurnya, elang hitam kecilnya memberinya, itu juga bisa berbagi visinya dengannya selama itu berada dalam jarak 10 meter darinya. Seperti ini, mereka akan memiliki sepasang mata lain dengan pandangan yang lebih luas. Bab 137 Platform Ascension Spirit Ascension. Mereka tidak naif dan melepaskan jiwa bela diri mereka begitu mereka masuk. Di dalam ruang pemantauan Pagoda Roh, anggota staf menoleh ke Wu Zhangkong dan berkata, anak-anak ini cukup baik. Guru Wu benar-benar pandai mengajar. Petik 2. Wu Zhangkong mengangguk rendah hati. Mari kita lihat bagaimana mereka melakukannya terlebih dahulu. Meskipun dia selalu menjadi tipe untuk menekan emosinya dan menjaga ekspresi berbatu, dia tidak bisa membantu tetapi merasa senang dengan murid-muridnya. Ketika dia menyaksikan mereka menjalani cobaan mereka, moto berusia 20.000 tahun muncul di benaknya, Akademi Shrek hanya menerima monster, bukan orang biasa. Terlepas dari periode waktu, Akademi Shrek tidak pernah gagal menegakkan moto itu. Semboyan ini diukir pada setiap siswa Shrek, menanamkan mereka dengan rasa bangga. Aku ingin tahu seberapa jauh anak nakal ini akan bisa pergi. Untuk menjadi monster, selain memiliki bakat kelas 1, seseorang juga membutuhkan ketekunan yang pantang menyerah. Dari pengamatannya, kelima siswanya memiliki bakat, dengan Gu Yue menjadi yang paling berbakat di antara mereka. Tidak ada catatan tentang jiwa bela dirinya atau yang serupa dalam Shrek Academy dan sejarah Pagoda Roh. Ajaibnya, dia mampu mengendalikan 5 elemen, dan terlepas dari kenyataan bahwa keterampilan jiwanya hanya dapat meningkatkan seberapa efektif dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan elemen, dia masih bisa menggabungkan 5 elemen menjadi berbagai serangan. Kebutuhan apa yang dia miliki untuk keterampilan jiwa tambahan saat itu. Kekuatan spiritualnya juga telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama jika dibandingkan dengan teman-temannya. Hanya fakta bahwa dia dapat mencapai ranah spirit connection di usianya, dikombinasikan dengan kecepatan peningkatannya, berarti pada saat dia lulus dalam 6 tahun, dia mungkin benar-benar mencapai ranah laut roh. Jika dia benar-benar mengelola prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, maka potensi masa depannya akan tak terbatas, mengguncang dunia guru jiwa. Xie Xie tidak diragukan lagi adalah individu paling berbakat kedua. Jiwa bela diri kembarnya adalah hadiah yang langka dan menakjubkan,
terlepas dari zamannya, dan meskipun jiwa kembarnya adalah buatan daripada alami, mereka masih bermanfaat baginya. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti, tetapi di masa depan, Xie mungkin hanya bisa. Adapun bakat Zhang Yangzi dan Wang Jinxi, itu hanya bisa dianggap layak. Baik Raja Naga Tulang maupun Elang Bayangan Hantu tidak dapat dianggap sebagai jiwa bela diri tingkat puncak, tetapi keduanya cocok. Jika suatu hari mereka bisa dengan sempurna mengendalikan keterampilan fusi mereka, kekuatan tempur mereka kemudian akan berada pada tingkat yang sama dengan jenius puncak. Meskipun, hanya waktu yang bisa memastikan apakah mereka menyempurnakan keterampilan fusi jiwa mereka atau tidak. Bagaimanapun, pemahaman mereka tentang keterampilan fusi mereka masih pada tingkat yang belum sempurna. Terakhir, ada Tang Wulin. Wu Zhangkong telah menunjuknya sebagai kapten tim karena dia melihat kualitas karakter Tang Wulin yang tidak dapat ditemukan di rekan-rekannya. Dia ulet, yang disebut jiwa bela diri sampah karena tidak pernah mencegahnya berkultivasi keras. Dia perlahan mengikuti di belakang teman-teman sekelasnya, langkah demi langkah. Dia juga memiliki kekuatan surgawi bawaan, menjadikannya yang terkuat di antara mereka dan bisa menebus kekurangan jiwa bela dirinya di peringkat bawah ini. Namun yang lebih penting adalah bahwa ia memiliki varian jiwa bela diri dan memiliki cakar naga emas yang aneh. Dari 5 orang, dia mungkin yang terkuat, tapi masih terlalu dini untuk mengatakannya. Jika jiwa bela dirinya terus bermutasi, maka ada kemungkinan besar dia akan menjadi jenius super seperti Gu Yue. Temperatur mantap Tang Wulin menjadikannya pilihan terbaik bagi seorang pemimpin, dan ia juga alami dalam merawat semua orang di sisinya. Namun, hal yang paling penting adalah dia cukup berani untuk memikul tanggung jawab ini. Harapan terbesar Wu Zhangkong untuk Tang Wulin adalah agar dia matang dan menjadi salah satu jenius generasi ini. 1000 palu yang disempurnakan juga menjelaskan kepada Wu Zhangkong bahwa Tang Wulin adalah seorang jenius kelas 1 dalam seni menempa dan bahwa dia tidak akan tersesat dalam profesi sekundernya. Meskipun pandai besi tidak sepopuler 3 profesi master Mesya besar, pandai besi peringkat kelima dan lebih tinggi adalah salah satu talenta paling langka di benua. Meskipun merancang dan kerajinan armor perang adalah keterampilan tingkat yang sangat tinggi, pandai besi adalah fondasi yang mereka bangun. Dengan bahan yang sangat baik, desainnya bisa lebih baik dan kualitas pengerjaan lebih tinggi, yang memungkinkan baju tempur pertempuran mencapai puncaknya. Wu Zhangkong benar-benar berharap agar Tang Wulin melakukan perjalanan sejauh ini. Jika dia harus memilih yang mana dari 5 siswa yang akan mengikuti ujian untuk masuk ke organisasinya, maka Tang Wulin pasti yang paling cocok. Dia tidak bisa membuat kepala atau ekor Gu Yue, tetapi dia bisa mengatakan bahwa dia membawa banyak rahasia dan harus terus mengawasinya. Tang Wulin menggunakan tanaman Blue Silver Grass-nya untuk membelah rumput di depan mereka dan membuat jalan, memungkinkan mereka untuk maju perlahan dan hati-hati. Karena ini adalah ujian akhir semester mereka, prioritas nomor 1 mereka sekarang adalah bertahan hidup. Dengan demikian, berburu binatang buas adalah prioritas sekunder yang ditempatkan di belakang pikiran mereka. Mencari tempat yang aman untuk ditempati adalah tujuan terpenting mereka sekarang. Tidak ada tanda-tanda binatang buas di bagian belakang atau samping, lapor Zhang Yangzi. Saat Tang Wulin mengangguk mengakui, palu perak berat muncul di tangan kirinya dengan kilatan cahaya. Tangan kanannya kosong jika dia perlu menggunakan cakar naga emasnya. Tiba-tiba, geraman rendah datang dari depan mereka, mengumumkan kedatangan seekor binatang besar saat melompat keluar. Itu adalah kera raksasa setinggi manusia. Bau amis samar-samar tercium dari tubuhnya yang berbulu abu hitam ketika menatap mereka dengan mata merah. Setelah pengalaman pertamanya di platform kenaikan roh, Tang Wulin sungguh-sungguh mempelajari berbagai spesies binatang jiwa. Itu, dikombinasikan dengan pengalamannya di platform kenaikan roh, meningkatkan pemahamannya tentang binatang buas ke tingkat yang tak tertandingi sebelumnya. Dengan satu tatapan, ia mengidentifikasi kera ini sebagai kera besiam yang berumur 100 tahun, sejenis makhluk seperti jiwa manusia. Itu cepat dan kuat dan memiliki lengan seperti baja. Namun, aspek yang paling menyusahkan adalah keterampilan kerumunannya, Treaten. Jika seseorang dengan kekuatan spiritual yang lemah terkena ancamannya, maka mereka akan menerima efek penuh dan bahkan mungkin kehilangan keinginan mereka untuk segera bertempur. Dengan demikian, metode terbaik untuk berurusan dengan kera Ironam adalah dengan menyerang terlebih dahulu dan menang. Suara mendesing. Tang Wulin langsung melemparkan palu, mengirimnya terbang melengkung ke arah binatang itu. Saat terbang di udara,
Tang Wulin mengambil langkah besar ke depan dan menyerbu. Sisik emas merangkak naik ke lengan kanannya saat dia meluncurkan serangan frontalnya. Saat dia melakukannya, seuntai rumput Blue Silver merayap di tanah, memutar di sekitar kera Ironam dan mengikatnya. Xie juga bertindak saat Tang Wulin bergerak. Dia berlari maju dan terjebak di belakang Tang Wulin. Tang Wulin meraih salah satu helai Blue Silver Grace yang diikatkan di pinggangnya dan mengayunkannya ke atas, meluncurkan Xie ke udara. Xie berjungkir balik dengan indah di atas kepala kera Ironam. Belati Light Dragon-nya berkedip saat dia menusuk ke arah belakang kepala kera. Sebagai binatang jiwa humanoid, bagian belakang kepala Ironam AP adalah titik lemah. Sepasang bola api kecil dengan cahaya hijau samar-samar terlihat menembus udara seperti panah. Ini mungkin tampak biasa-biasa saja, tetapi angin mempercepat bola api. Meskipun bola api mungkin lemah, mereka sangat cepat. Sebuah cahaya perak muncul di depan Ironam AP pada saat itu, menghalangi pandangannya tentang Xie yang membubung tinggi di udara dan di atasnya. Koordinasi Tang Wulin, Xie, dan Gu Yue sangat mengagumkan. Itu telah mencapai titik di mana bisa dikatakan bahwa mereka selebar rambut dari mencapai puncak. Zhang Yangzi dan Wang Jinsi belum meluncurkan serangan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka berkumpul dengan cepat dan mengamati lingkungan mereka. Meskipun keterampilan fusi mereka belum selesai, itu masih akan menjadi pilihan yang tangguh jika mereka menghadapi musuh yang kuat. Tujuan mereka saat ini adalah untuk menjaga terhadap binatang buas jiwa lain yang mungkin muncul sementara 3 lainnya merawat kera Ironam. 100 tahun Ironam AP tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan bola api kecil yang cepat itu, bahkan tidak bisa mengangkat lengan tepat waktu untuk melindungi dirinya sendiri. Yang bisa dilakukan hanyalah menurunkan kepalanya dan menjatuhkan mereka dengan dahinya yang keras, mengirimkan percikan api kemana-mana. Pada saat yang sama, itu mengayunkan lengannya dan bertemu Thousand Refined Heavy Silver Hammer langsung. Bang! Palu terbang mundur, tetapi kera Ironam juga telah terguncang. Lagi pula, palu itu telah membawa lebih dari 500 kg kekuatan. Tidak akan mudah menerima serangan seperti itu, bahkan jika kera memiliki kekuatan surgawi bawaan. Bab 138 bertemu musuh. Tang Wulin adalah yang terakhir tiba di depannya, namun tiba-tiba dia berhenti di tempat dan mengangkat palu yang diambil sementara sebuah cincin kuning muncul dari bawahnya. Untai demi helai Blue Silver Grace memanjat tubuh keras seperti Ivy, mengikatnya sepenuhnya. Bahkan dengan kekuatannya yang luar biasa, kera Ironam tidak dapat membebaskan diri. Sebuah cahaya melintas di belakang kepalanya ketika Xie memanfaatkan reaksinya terhadap bola api untuk dengan cepat menusuknya di kepala. Hulk, 100 tahun Ironam AP melepaskan raungan ketika mata merahnya menyala dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Itu bergerak untuk menyapu lengan di bagian belakang kepalanya. Namun, sebelum dia bisa mengangkat lengannya setengah, kilau kehidupan di matanya menghilang, dan tubuhnya yang besar, setinggi 2 meter tumbang dengan bunyi keras. Cincin jiwa pertama Xie berdenyut dengan cahaya ketika bola cahaya lembut melayang dari 100 tahun Ironam AP dan berputar di sekelilingnya. Ini tidak diragukan lagi adalah energi roh dari kera Ironam. Sama seperti mereka diberitahu, tingkat penyerapan energi roh selama periode pemberontakan jauh lebih lambat dari biasanya. Untungnya, itu hanya 100 tahun binatang buas, jadi tidak akan terlalu lama untuk dicerna. Ketika Xie telah menikam Ironam AP dengan Light Dragon Dagger-nya, dia tidak bisa membunuh binatang itu dengan segera, karena bagaimanapun, tengkorak kera itu sangat keras. Apa yang dia lakukan untuk menebusnya, bagaimanapun, adalah menggunakan keterampilan jiwa pertamanya sementara belati masih di kepala kera. Seperti itu, dia mampu menembak belati ke depan ke otak kera, menghancurkannya. Tang Wulin mengacungkan jempol ke Xie dan melanjutkan untuk mengingat Blue Silver Grace-nya ketika Zhang Yangzi memanggil dari belakangnya, melaporkan di sisi kiri, aman untuk saat ini. Petik 2. Tang Wulin tidak ragu memimpin yang lain ke sisi kiri. Mereka tidak berani tinggal di satu tempat terlalu lama setelah membunuh binatang buas. Dari saat Ironam AP muncul hingga saat itu dibunuh oleh ketiganya, hanya selusin detik yang berlalu. Selama pertempuran, satu-satunya peran Gu Yue adalah untuk membingungkannya, namun sangat penting dalam memungkinkan mereka untuk mencapai kemenangan yang luar biasa dan rapi dengan budidaya rendah mereka. Ini adalah hasil dari pengalaman tempur 3 bulan mereka di platform kenaikan roh. Kekuatan individu tidak semata-mata bergantung pada kultivasi dan keterampilan jiwa mereka, aplikasi dan teknik mereka sama pentingnya.
Ada banyak master jiwa berbakat, tetapi mereka yang tidak memiliki pengalaman tempur tidak akan dapat menampilkan kekuatan penuh mereka dalam pertempuran. Dengan demikian, tindakan Wu Zhangkong semuanya demi meletakkan fondasi yang baik untuk siswa kelas 0. Dengan pertumbuhan pengalaman tempur mereka akan mampu menampilkan 120% dari kekuatan mereka. Dalam pengalamannya, pertarungan master jiwa dimaksudkan untuk bertempur, bukan berfungsi sebagai dekorasi. Dengan demikian, cara terbaik bagi mereka untuk meningkat adalah melalui pertempuran. Sebagai contoh, Xie telah menggunakan keterampilan jiwa Light Dragon Blade-nya sementara belati ditusuk ke kepala kera, memungkinkan dia untuk menusuk otak kera. Hanya melalui pengalaman bertempurlah keterampilan-keterampilan pengambilan keputusan seperti ini bisa dikembangkan. Setelah berlari ke sisi kiri mereka selama beberapa ratus meter, mereka tidak menemukan binatang jiwa lain, jadi Tang Wulin memerintahkan, berhenti. Kami akan beristirahat di sini sebentar. Yang Zi, Anda bertanggung jawab untuk mengintai saat ini. Petik 2. Ya, Zhang Yangzi menegaskan sebelum dengan gesit memanjat pohon terdekat ke tempat yang menguntungkan. Dari sana, ia mengamati satu sisi sementara roh-roh elang hitamnya mengamati sisi yang lain, memungkinkannya untuk mengawasi keempat arah. Tang Wulin dan Xie duduk bersila, dengan sungguh-sungguh memulihkan kekuatan jiwa yang dikonsumsi dalam pertempuran sebelumnya. Meskipun mereka tidak menggunakan banyak kekuatan jiwa dalam satu pertempuran itu, yang terbaik adalah mempertahankan kondisi puncak mereka di platform kenaikan roh. Hanya seperti ini mereka bisa bertahan lebih lama. Ada 3 orang yang mendekat ke arah kita. 2 laki-laki, 1 perempuan. Mereka berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Salah satunya memiliki 3 cincin sedangkan 2 lainnya memiliki 2 cincin. Salah satu yang memiliki 2 cincin tampaknya menyerap energi roh sekarang. Petik 2. Zhang Yangzi dengan singkat melaporkan evaluasinya terhadap kelompok yang mendekat. Tanpa peringatan apapun, lampu merah melesat melintasi cakrawala, menembak lurus ke arah cabang Zhang Yangzi yang bertengger di. Saya telah ditemukan. Zhang Yangzi segera melompat dari pohon dan membentangkan sayapnya sementara Tang Wulin dan Xie menembak maju seperti peluru. Sosok Xie kabur sejenak dan kemudian muncul kembali di bawah bayangan pohon. Sementara itu, 4 lainnya berdiri bersama, menunggu Xie untuk memperingatkan mereka tentang kedatangan lawan mereka. 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan, mendekat, membuat Tang Wulin kaget ketika dia melihat mereka. Di sana berdiri seorang gadis di tengah dengan 2 anak laki-laki di sisinya. Tang Wulin tidak mengenali anak laki-laki, tetapi dia mengenali gadis itu. Itu benar-benar kebetulan, gadis itu adalah Musi. Mengambang di atas Musi adalah bola api yang berapi-api seperti matahari. Jelas, dia adalah orang yang menembakkan bola api itu sebelumnya. Jiwa Shining Sun Musi sangat kuat dan unggul dalam artileri jarak jauh, dengan daya tembak yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Gu Yue. Yang benar-benar mengejutkan adalah kenyataan bahwa Musi sekarang memiliki 3 cincin jiwa. Dia sebenarnya punya 3 cincin jiwa sekarang. Ini kamu. Musi sama-sama terkejut ketika dia melihat Tang Wulin, dan pancaran sinar matahari Shining-nya sedikit melemah. Kakak murid senior, Tang Wulin buru-buru mengambil 2 langkah ke depan dan menyambutnya dengan keras. Musi mengangguk padanya. Dia segera berbalik dan mengambil langkah besar ke depan. Tang Wulin telah lama menjadi terbiasa dengan ketidakpedulian Musi yang dingin terhadapnya, tapi apa yang tidak dia lihat adalah pandangan bangga di matanya setelah dia berbalik untuk pergi. Dia cukup bangga pada dirinya sendiri setelah melihat reaksi Tang Wulin terhadap cincin ketiganya, dan dia juga memperhatikan bahwa Tang Wulin masih hanya memiliki 1 cincin. Bukankah kamu jenius? Bukankah kamu dilahirkan dengan kekuatan surgawi bawaan? Namun, kekuatan jiwamu sangat kurang. Anda membuat kemajuan cepat pada tahap awal penempaan, tetapi tunggu sampai Anda mencapai penempaan roh. Maka Anda akan memahami pentingnya kekuatan jiwa. Saya pasti akan melampaui Anda ketika saatnya tiba. Kakak murid senior, Zhang Yangzi menatap Tang Wulin dengan cerdik. Jadi seperti itu, saudari murid senior Anda sangat cantik. Mengapa Anda belum pernah memperkenalkan kami kepadanya sebelumnya? Kakak murid senior, bukankah akan lebih baik jika kita pergi bersama? Kata-kata terakhirnya berteriak pada Musi yang berangkat. Musi bahkan tidak repot-repot menengok ke belakang dan hanya pergi dengan 2 anak laki-laki, segera menghilang ke hutan. Dengan kekuatannya saat ini,
dia pasti salah satu dari master jiwa terkuat di platform kenaikan roh dasar, jadi itu tidak layak waktu untuk mengasuh kelompok 1 cincin dan 2 cincin Tang Wulin. Dan selain itu, dia juga tidak ingin bekerja sama dengan Tang Wulin. Tang Wulin berkata dengan agak tak berdaya, dia adalah putri guru saya. Saya tidak berpikir dia terlalu menyukai saya, jadi kami belum benar-benar berinteraksi. Petik 2. Xie tertawa nakal, saudari seniormu ini benar-benar kejam. Yang Zi, Anda bisa mencoba mengenalnya lebih baik jika Anda tertarik. Kami akan mendukung Anda sebagai teman sekelas Anda. Petik 2. Zhang Yangzi menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Lupakan saja, saya tidak ingin ditundukkan, dan kita terlalu muda untuk hal ini. Kita harus fokus belajar dan berkultivasi sekarang. Petik 2. Xie mengangkat alisnya. Hanya apa yang kamu pikirkan? Saya hanya mengatakan Anda bisa mencoba mengenalnya lebih baik. Berhenti terlalu memikirkannya. Anda hanya bocah nakal di matanya. Petik 2. Huff. Zhang Yangzi dengan bangga mengangkat kepalanya. Tunggu saja sampai kakak ini ada di kelas 5. Saya pasti akan memiliki 3 cincin juga. Dengan kecepatan kultivasinya saat ini, bukan tidak mungkin baginya untuk mencapai 3 cincin pada saat ia berusia 14 tahun. Gu Yue bertanya pada Tang Wulin, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tang Wulin sama sekali tidak ragu dengan jawabannya. Tunggu, tidak ada terlalu banyak bis soul di daerah ini, jadi kita harus bisa bertahan di daerah ini sampai kita lewat. Setelah itu, kita bisa berburu binatang buas, jadi tidak perlu cemas sekarang. Petik 2. 5 dari mereka sekali lagi bergerak ke posisi dan dengan pohon-pohon besar di sekitar mereka, mereka mampu mempertahankan pertahanan yang sempurna. Selama periode pemberontakan, jumlah binatang buas di platform kenaikan roh jauh lebih tinggi dari biasanya, dan mereka juga jauh lebih agresif. Dalam rentang waktu singkat 20 menit, mereka telah menemukan lebih dari 10 binatang jiwa. Sebagian besar dari mereka berada di level 10 tahun, sehingga mereka dapat bekerja dengan cepat. Ada juga beberapa ratus jiwa binatang buas, dan meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka membutuhkan upaya lebih untuk membunuh. Semua orang berbagi energi roh, bukan demi menjadi adil, tetapi demi cepat menyerap semua itu. Xie membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk menyerap energi roh dari kera besiam yang berumur 100 tahun, masing-masing memperoleh sekitar 5 tahun untuk 2 cincin jiwanya. Mengembangkan jiwa roh ke tingkat berikutnya adalah proses bertahap, dan itu akan lama sebelum roh-roh Xie mencapai tingkat 1000 tahun. Mereka sudah bertahan selama setengah dari waktu yang diperlukan untuk lulus ujian akhir mereka dan relatif santai karena mereka belum menemukan binatang buas yang kuat. Masa pemberontakan tidak terlalu buruk. Zhang Yangzi telah melonggarkan banyak dari kegugupannya sebelumnya karena mereka hanya menemukan binatang jiwa yang lemah sampai sekarang. Situasi yang paling berbahaya bagi mereka adalah bertemu dengan binatang buas yang kuat yang mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Dalam kepanikan mereka mungkin bertemu dengan satu binatang buas yang kuat satu demi satu dan mati. Meskipun tindakan mereka saat ini membatasi jumlah bis soul yang bisa mereka buru, itu adalah rencana yang aman dan defensif yang memaksimalkan waktu bertahan hidup mereka. Bab 139 Rencounter dengan Spider Setan berwajah manusia. Kapten, haruskah kita mengambil inisiatif untuk menyerang? Zhang Yangzi bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin dengan tenang menjawab, tidak perlu cemas. Kita akan lihat setelah 1 jam berlalu. Yang perlu kita lakukan di jam pertama ini adalah bertahan hidup. Petik 2. Saat itu, Zhang Yangzi tiba-tiba memucat dan tubuhnya bergoyang kaget. Tidak bagus, Little Black. Mereka berlima secara bersamaan melihat ke atas untuk melihat jaring kuning hijau turun dari langit. Pada saat yang sama, mereka dihadapkan dengan adegan mengejutkan Little Black yang ditusuk oleh banyak anggota badan. Dia segera hancur. Ketika roh jiwa tuan jiwa terbunuh, mereka akan menderita mundur dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memulihkan jiwa roh mereka. Dalam sekejap, kultivasi Zhang Yangzi turun sepertiga. Angin kencang muncul dalam formasi 5 siswa. Gu Yue adalah yang tercepat untuk bereaksi dengan kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Namun, melawan semua harapan, jaring kuning hijau itu bahkan tidak bergoyang di hadapan angin kencangnya dan langsung memotongnya. Mundur, Tang Wulin dengan tegas memerintahkan ketika belasan helai Blue Silver Grass melonjak untuk menghalangi jaring. Namun, Tang Wulin kaget melihat saat Blue Silver Grass-nya menyentuh jaring, ia mulai merokok karena korosi.
Jika Little Black tidak terbang di langit, jaring akan menyergap dan menjebak mereka. Kemungkinan cobaan mereka di platform kenaikan roh pemberontakan akan dipotong pendek di sana. Sosok besar turun dari langit setelah sosok Little Black hancur sepenuhnya. 8 kaki panjang diperpanjang seperti 8 tombak, mengelilingi 5. Mereka berlima mengambil keuntungan dari beberapa detik yang dibeli Blue Silver Grace untuk lolos dari jala. Namun, dalam ketergesaan mereka untuk melarikan diri, formasi mereka telah rusak. Selain Zhang Yangzi yang pucat pasi, Wang Jinsi juga mulai gemetar begitu dia melihat binatang itu. Garis hitam dan putih membentang di sepanjang tubuh sebesar batu giling. Setiap kakinya memiliki panjang lebih dari 2 meter, sementara tubuhnya memancarkan kemegahan yang aneh. Mereka jelas melihat wajah manusia yang cantik di perutnya ketika itu turun, yang hanya menambah rasa takut mereka. Laba-laba setan berwajah manusia. Mereka berlima berteriak serempak. Itu benar. Itu adalah Spider-Man set berwajah iblis yang sama yang hampir menghancurkan pikiran Wang Jinsi. Wang Jinsi bahkan bisa merasakan bahwa ini adalah yang sama yang telah menyergapnya sebelumnya. Bahkan dengan visi ekstra Little Black, itu tidak dapat menemukan Spider-Man set iblis berwajah manusia ini dan telah dengan cepat dibunuh. The Man-Face Demon Spider benar-benar adalah pembunuh yang menakutkan di dunia binatang buas. Gu Yue menembakkan bola api yang meledak di wajah Man-Face Demon Spider sementara yang lainnya dengan cepat berkumpul. Hati Tang Wulin tenggelam. Ini adalah Spider Demon setan berwajah ratusan tahun. Meskipun itu hanya pada tingkat 100 tahun, itu jauh lebih kuat daripada binatang buas lain dari tingkat yang sama. Orang ini akan sangat sulit diajak berurusan. Bahkan jika saya menggunakan cakar naga emas saya, tidak mungkin bagi saya untuk mendekatinya dengan 8 kaki yang bertindak sebagai pertahanan. Tubuhnya juga sangat beracun dan kontak sekecil apapun bisa melenyapkan seluruh tim saya. Meskipun pertempuran belum benar-benar dimulai, Zhang Yangzi dan Wang Jinsi sudah terguncang. Mungkin bukan ide yang baik bagi mereka untuk bertarung dalam pertempuran ini. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka beruntung tidak bertemu musuh yang kuat dalam setengah jam pertama mereka, tetapi tampaknya kekayaan mereka telah berakhir. Apakah kita berlari? Xie bertanya pada Tang Wulin. Mereka telah belajar banyak tentang Spider setan berwajah manusia sejak entry pertama mereka. Mereka tahu bahwa bahkan jika penanamannya hanya pada tingkat 100 tahun, itu masih merupakan keberadaan yang mengerikan yang bisa memburu binatang buas ribuan tahun. Selain itu, mereka saat ini berada di platform kenaikan roh, jadi bahkan jika mereka membunuhnya, mereka hanya akan mendapatkan energi roh dari binatang jiwa 100 tahun. Sederhananya, potensi keuntungan tidak melebihi risiko. Di saat ragu-ragu mereka, Spider-Man Demon Setan yang berusia 100 tahun mengungkapkan itu mungkin. 2 kakinya menyala, menghancurkan semua bola api yang Gu Yue tembak dengan kecepatan kilat. Yang tersisa dari bola api hanyalah bunga api yang melayang. The Demon Setan berwajah manusia sama sekali tidak melindungi mereka, melainkan perlahan-lahan melingkari mereka, seutas sutra berwarna kuning hijau yang menyeret dari pemintal. Apapun yang menyentuh sutra ini akan segera layu. Kami tidak berlari, kami mengalahkannya, perintah Tang Wulin tanpa ragu sedikit pun. Mereka sudah berada di sini untuk sementara waktu sekarang dan memiliki pemahaman tentang daerah itu, jadi mereka tahu bahwa jika mereka dengan sembarangan berlarian selama platform kenaikan roh pemberontakan, kemungkinan besar mereka akan bertemu dengan beberapa makhluk jiwa yang kuat. Dalam situasi itu, akan sangat sulit untuk bertahan setengah jam lagi. Selain itu, nasib Wang Jinsi dikaitkan dengan Spider-Man Face Demon sekarang. Jika dia tidak membunuhnya, maka itu akan terus mempengaruhinya. Mereka kebetulan menabraknya hari ini dengan tim penuh 5, jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya, maka kesempatan sebaik ini tidak akan datang lagi. Ini adalah alasan yang mengalir dalam pikiran Tang Wulin ketika dia membuat keputusan cepat. Tidak peduli apa, mereka harus membunuh Spider-Man iblis berwajah di hadapan mereka sekarang. Untai demi helai Blue Silver Grace merayap di tanah sementara dia menggenggam kedua palu dengan erat. Pikirannya beralih ke semua yang telah dia pelajari tentang Spider-Man set berwajah manusia. Manusia setan Demon Spider, unggul dalam serangan cepat dan beracun. Memiliki pertahanan yang kuat, tetapi tidak terlalu kuat secara fisik. Itu adalah pembunuh hutan. Kapanpun itu muncul, rasa takut menyerang hati mangsanya. Keuntungan terbesar Tang Wulin adalah kekuatannya. Rencana terbaik baginya adalah mendaratkan serangan pada titik lemahnya,
jadi dia bahkan tidak berpikir untuk menggunakan cakar naga emasnya. Dalam situasi ini, Thousand Refined Heavy Silver Hammers adalah pilihan terbaik. Semuanya, tetap bersatu, kita akan menghadapi musuh secara langsung. Gu Yue, berikan bantuan. Xie, cari celah. Yang Zi, Jin Si, amati sekarang dan tunggu kesempatan untuk menyerang. Petik 2, aku baik-baik saja. Suara suram Wang Jinsi berteriak. Tang Wulin berbalik untuk menatapnya. Meskipun Wang Jinsi masih bergetar, matanya menyala karena keinginan untuk bertempur. Saat ia dan Tang Wulin berkultivasi bersama, Wang Jinsi secara bertahap menjadi dipengaruhi olehnya. Kecepatan kultivasinya telah meningkat dan dia juga merasakan sedikit perubahan pada jiwa bela dirinya di bawah pengaruh ini. Ketakutan telah memenuhi hatinya ketika dia melihat Spider-Man Demon berwajah manusia, tetapi ketika dia mendengar Tang Wulin berkata, kita tidak berlari. Kami mengalahkannya. Gelombang keberanian menggantikan ketakutan di dalam hatinya. Kata-kata Tang Wulin telah menyebabkan darahnya mendidih dan mengisinya dengan keberanian. Dia merasa bahwa selama Tang Wulin ada di sisinya, dia akan dapat menghadapi cobaan apapun yang menghadangnya. Dalam semacam keadaan khusus, ia memejamkan mata dengan Tang Wulin, mengekspresikan kepercayaan penuh pada tatapannya. Alih-alih gemetaran karena ketakutan, dia malah gemetar karena kegembiraan. Bahkan sebelum mereka berkultivasi bersama, dia merasakan kedekatan dengan Tang Wulin, tetapi tidak pernah sekuat ini. Kali ini, dihadapkan dengan Spider-Man setan berwajah, dia merasa seolah-olah dia akan meledak. Kalahkan itu hanya binatang jiwa 100 tahun. Apa yang harus ditakuti? The Man-Face Demon Spider masih berputar-putar di sekitar mereka. Benang sutranya terus membuntuti dari pemintal untuk membentuk cincin. The Man-Face Demon Spider pada dasarnya dingin, kejam dan sangat sabar. Bahkan, kesabarannya lah yang membuatnya begitu menakutkan. Diam-diam akan mengintai mangsanya selama berjam-jam, sampai kesempatan muncul dengan sendirinya. Kelima siswa sama sekali tidak cemas. Mereka akan menunggu itu melambat. Selain itu, sudah cukup banyak menggunakan sutranya. Seketika, benang itu melilit pohon besar. Meskipun pohon itu mulai layu, ia masih berdiri tinggi. Gu Yue meluncurkan berbagai serangan elemental pada laba-laba, tetapi mereka terbukti tidak efektif. Utas laba-laba beracun melindunginya. Bahkan nyala api memiliki efek yang kecil. Itu menciptakan penjara untuk kita dan ketika selesai, itu akan menyusutkan penjara sampai kita terjebak. Xie berkata dengan suram. Bab 140 Tim Battle Against the Demon Spider. MN, tunggu kesempatan. Tang Wulin memerintahkan dengan tegas. Dari bawah kakinya, helai Blue Silver Grace mengatur diri mereka ke dalam formasi saat ia terus memasok mereka dengan kekuatan jiwa. The Man-Face Demon Spider memberi kita kesempatan, bagaimana mungkin dia tidak mengambilnya. Gu Yue diam-diam duduk bersila di tengah, bermeditasi untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Wang Jinsi berdiri di sebelah Zhang Yangzi, gemetar karena kegembiraan. Keduanya siap untuk menggunakan keterampilan fusi mereka setiap saat. Koordinasi tidak penting lagi dalam menghadapi Spider-Man setan iblis. Namun, yang penting adalah apakah mereka memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Cakar naga emas Tang Wulin memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi masalahnya adalah dia tidak tahu bagaimana mendekati laba-laba beracun raksasa ini. Xie, jika aku tidak bisa membebaskan diri, maka kamu akan menjadi kapten akting. Tang Wulin memperingatkan Xie. Mempertimbangkan toksisitas dari laba-laba setan berwajah manusia, kemungkinan mereka semua untuk terus-menerus menghindari serangannya kecil. Tak satu pun dari mereka yang ingin menyerang karena ini adalah ujian terakhir mereka. Peluang mereka untuk lulus lebih tidak pasti sekarang karena mereka harus menghadapi Man-Face Demon Spider, tetapi mereka masih harus berjuang untuk waktu sebanyak yang mereka bisa dapatkan untuk lulus ujian. Lagi pula, mereka tidak bisa benar-benar mati dalam platform kenaikan roh. Selama mereka bisa bertahan selama 1 jam, mereka akan lulus ujian. Tentu, tidak ada dari mereka yang ingin lulus ujian seperti itu. Mata Tang Wulin menyusut kaget. Tiba-tiba, dia melemparkan palu di tangan kanannya lurus ke arah Spider-Man setan iblis. Dengan seutas rumput Blue Silver terhubung, itu melesat di udara seperti bintang jatuh. Kaki laba-laba setan berwajah manusia dengan kuat meluncurkan tubuh besarnya dari jaring yang telah ditenunnya. Palu itu menabrak jaring laba-laba, merentangkannya ke belakang. Jaring itu terlalu ulet dan elastis, jadi bukan hanya palu yang tidak bisa menerobosnya,
itu juga menjadi terpaku pada jaring. Tang Wulin dengan paksa menarik untuk mengambil palu tetapi jaring laba-laba menyerah dan diseret bersamaan. Area yang palu menyentuh jaring sudah menjadi hitam pekat. Untungnya, palu adalah Tousan Refined dan struktur internalnya lebih rapat sehingga belum terkorosi dulu. Jaring-jaring ini sangat kuat. Tang Wulin hanya melemparkan palu sebagai serangan menyelidik, namun dia sudah kehilangan palu itu karena jaring. Tampaknya kegesitan dan kelicikan spider berwajah iblis-iblis jauh lebih tinggi daripada yang mereka pikirkan. Mereka semua tahu bahwa itu sedang menunggu saat yang tepat untuk menerkam mereka, dan saat itu terjadi, serangannya akan secepat kilat dan sekuat guntur. Bola jaring semakin rapat di sekitar kelima siswa dan membatasi gerakan mereka. Tentu saja, ada hikmahnya untuk situasi mereka. Paling tidak, Beast Soul lainnya tidak bisa menyerang mereka saat itu. Kami masih belum menyerang, Xie bertanya dengan suara lirih. Sabar, kata Tang Wulin dengan tegas. Xie tidak mengucapkan sepatah kata pun ketika dia melihat bahwa tatapan Tang Wulin tertuju pada laba-laba setan berwajah manusia. 10 menit kemudian, radius 100 meter asli dari anyaman menyusut hanya sekitar selusin atau lebih dalam radius. Jongkok di sebelah Gu Yue, Tang Wulin membisikkan beberapa kata ke telinganya, yang dia mengangguk setuju. Dengan rencana mereka diselesaikan, keduanya berdiri. The Demon Man Face Demon berhenti di tempat ketika melihat Gu Yue berdiri. Dengan mata sedingin es yang tampaknya memiliki kebijaksanaan jauh melampaui binatang buas, ia menyaksikan kelimanya sementara perutnya mulai membengkak. Sedang bersiap untuk menyerang, Xie berteriak. Atas sinyal Tang Wulin, mata Gu Yue menyipit ketika gelombang kekuatan jiwa melonjak dari tubuhnya dan cincin jiwa naik dari bawahnya. Ini adalah keterampilan jiwa pertamanya, Elemental Tide. Bangku gereja, si setan berwajah iblis 100 tahun tiba-tiba berbalik dan menembakkan jaring kuning hijau dari perutnya langsung ke arah mereka. Setelah menembakkan jaring ini, pekikan dan langsung menyerang mereka. Jaring ini jauh lebih besar daripada yang pertama, dan cukup besar untuk mencakup semua siswa kelas 0 kali ini. Mereka dengan cepat mundur di ruang sempit ini dan menghindari jaring. Tidak ada ruang bagi mereka untuk bermanuver sama sekali, terutama karena dindingnya beracun. Satu langkah salah dan mereka akan menemui ajalnya. Sekarang setelah jaringnya gagal menjerat para siswa, Man-Face Demon Spider mengacungkan 8 kakinya seolah-olah mereka adalah bilah yang tajam. Pada saat itu, bagaimanapun, Gu Yue berdiri dan melepaskan cahaya kuning dari pusat formasi mereka. Dari sinarnya, sebuah obelis raksasa dengan diameter sekitar 1 kaki panjangnya meroket keluar dari tanah dan menembus ke langit. Jaring laba-laba yang telah ditenun menjadi jaring sangat kuat, tetapi untungnya bagi para siswa, jaring itu tidak memiliki kekuatan menyerang. Tembakan obelis tepat di tempat yang tepat, menembus puncak kubah jaring laba-laba beracun. Pada saat itu, laba-laba Man-Face akhirnya ada di atas mereka. Xie dengan cepat memanjat obelis sementara Zhang Yangzi menggunakan keterampilan jiwa pertamanya, menutupi dirinya dalam kabut hitam pekat. Poin terkuat dari tirai kegelapan Zhang Yangzi adalah fakta bahwa itu bisa membedakan antara teman dan musuh, jadi itu hanya menghalangi orang-orang yang dia benci. Selain itu, cakupannya berbanding lurus dengan jumlah kekuatan jiwa yang dia keluarkan. Segera setelah tirai kegelapan turun, laba-laba setan berwajah manusia kehilangan semua jejak dari 5 siswa. Itu tidak punya pilihan selain memperlambat pengejarannya. Tiba-tiba, seuntai Blue Silver Grass melonjak dari tanah ke arah Spider-Man set berwajah men, sementara sesosoknya dengan gagah berani terbang ke langit. Yang mengejutkan, Wang Jinsi terlempar ke udara oleh Tang Wulin. Sepasang cincin jiwa bersinar terang di tubuh Wang Jinsi. Menggunakan skill jiwa pertamanya, Bone Dragon Claw, lengan kanannya dengan cepat berubah sementara bagian tubuhnya yang lain juga berubah ke tingkat yang lebih rendah di bawah efek skill kedua, Bone Soul Transformation. Transformasinya selesai tepat pada waktunya baginya untuk menabrak Man-Face Demon Spider di udara. Pada saat itulah laba-laba setan berwajah manusia dipaksa untuk mengungkapkan rahmat binatang Super Soul. Menghadapi rumput Blue Silver yang melesat dari bawah, ia memutar tubuhnya sambil membuka 8 kakinya yang seperti pisau. Meskipun Blue Silver Grass dari Tang Wulin ulet, itu bukan tandingan Spider-Man berwajah manusia dan segera dipotong-potong. Itu tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk mengikat laba-laba. Saat Wang Jinsi turun ke laba-laba setan berwajah manusia, ia berputar dan menembakkan jaring laba-laba kuning hijau padanya.
Web kali ini lebih kecil dari sebelumnya, tetapi masih lebih dari cukup untuk menutupi Wang Jinxi. Mereka meledak dalam pertempuran, mulai dari awal. Kemenangan atau kekalahan akan diputuskan kapan saja. Tiba-tiba, rumput Blue Silver diikat di pinggang Wang Jinxi menariknya kembali ke tanah. Sementara itu, seutas helai Blue Silver Grass berhasil membungkus dirinya di sekitar Spider-Man iblis berwajah. Saat itu berubah menjadi emas. Korosi dan toksisitas laba-laba tidak lagi efektif terhadapnya, sementara tubuh laba-laba tiba-tiba menjadi lamban. Pengikatan rumput Blue Silver akhirnya mulai berbuah. Pada saat itu, angin puyuh emas muncul entah dari mana. Targetnya adalah bagian belakang Man Face Demon Spider. Dentang, angin puyuh cahaya keemasan dengan ganas mendaratkan pukulan tajam di bagian belakang laba-laba, mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga saat ledakan bunga api berhembus dari tabrakan. The Man Face Demon Spider menjerit kesakitan saat mengguncang sosok dari punggungnya. Darah kuning hijau keluar dari tempat karapasnya dipotong. Sosok kedua yang muncul adalah Xie tepatnya dengan Light Dragon Storm-nya. Wang Jinxi telah menggunakan dua keterampilan jiwanya dengan satu-satunya alasan untuk menangkap perhatian Spider-Man berwajah iblis dan menarik serangan keduanya. Setelah mengejeknya untuk menggunakan jaring laba-laba, ia ditarik kembali ke tirai kegelapan oleh Tang Wulin. Xie memanfaatkan momen itu untuk meluncurkan serangannya. Meskipun Light Dragon Storm-nya tidak cukup kuat untuk merobek-robek Spider-Man berwajah setan hingga tercabik-cabik, kekuatan penetrasi yang kuat masih bisa melukai laba-laba. Bang! The Blue Silver Grass emas akhirnya patah dari perjuangan panik Spider-Man Face Demon. Untuk lebih tepatnya, bagaimanapun, itu patah setelah kehilangan warna emasnya. Tiba-tiba terbebas dari kekuatan pembatas, Spider-Man iblis berwajah tidak mampu beradaptasi. 8 kakinya yang menggunakan kekuatan maksimalnya tiba-tiba tidak merasakan perlawanan, menyebabkan mereka tergelincir keluar, dan seluruh tubuhnya tenggelam. 2 gumpalan tanah terbuka, menghantam 2 kakinya dan membuatnya tidak seimbang, menciptakan celah kecil di pertahanannya. Sesosok tubuh diam-diam melewati celah pertahanannya, menusukkan cakar emas ke wajah manusia di bawah perutnya. Cakar naga emas menusuk ke perutnya, menyebabkan darah kuning hijau menyembur keluar. Lapisan es dengan cepat menutupi tubuh Tang Wulin, mencegah darah menyentuhnya. Dia menggunakan Blue Silver Grass-nya untuk mengikat laba-laba setan berwajah Man sekali lagi sementara dia mundur kembali ke kegelapan.